إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan tema dosa-dosa besar dan malam ini kita masuk ke dosa besar yang ke-48. Tepatnya judulnya ditulis oleh Imam Az-Zahabi adalah perbuatan melampaui batas, dalam kurung berbuat kerusakan, atau lebih tepatnya kalau terjemahan dari bahasa Arabnya sebenarnya adalah membuat atau berbuat kemaksiatan. Kita hidup di dunia ini seperti biasa. Sebelum masuk ke dalil-dalilnya, saya akan berikan kronologis dulu, muqaddimahnya. Kita hidup di dunia ini, saudaraku, punya batas. Ada ajal, ada tanggal expire, ada saat dimana kita akan habis. Bukan cuma kita, ribuan bahkan jutaan manusia sebelum kita sudah mendahului kita. Baik itu orang kaya, miskin, kuat, lemah, laki-laki, perempuan, pejabat, raja, masyarakat biasa. Semuanya, dari orang benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dari Jazirah Arab, sama saja. Kalau kita review, misal dari malam ini kita hitung 100 hari atau 100 tahun saja kembali ke belakang. Berarti hari ini orang itu umurnya 100 tahun. Pertanyaannya, masih adakah di antara mereka yang hidup? Mungkin ada. Berapa orang? 1-2 orang, 100 orang, 200 orang seluruh dunia. Mana orang yang sama tanggal lahirnya dengan mereka, sama tahun lahirnya, yang punya hubungan kerabat, dan seterusnya. Kalau kita balik sekarang, dari malam ini 100 tahun ke depan, siapa kira-kira di antara kita yang hadir ini yang masih hidup? Adakah yang punya jaminan dia masih bisa hidup 100 tahun ke depan? Anggap yang hadir di sini paling muda 25 tahun misalnya, nanti 125 tahun umurnya. Toh dia juga pasti akan meninggal dunia. Ini fakta dan sebuah sunnatullah atau sistem yang Allah telah ciptakan, adanya kehidupan dan kematian. Tidak bisa dibantah itu. Siapapun tidak bisa membantah tentang adanya kehidupan dan kematian. Makanya Nabi SAW menitipkan pesan kepada kita, gunakan 5 hal sebelum 5 hal. Sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu. Semua disuruh isi. Diisi dengan apa kira-kira? Tentu orang beriman kepada Allah tahu bahwasanya setiap detik hidupnya dianjurkan untuk mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Semua program yang telah dibuatkan oleh Allah yang akan memberikan manfaat secara individual kepada pelakunya dan akan memberikan efek sosial, ekonomi, politik kepada orang yang di sekitarnya. Itulah ibadah. Sekarang dengan kita sholat, Allah SWT janjikan pahala besar. Sholat dapat pahala, banyak sekali fadilah. Kita sudah bahas di bab sholat 5 waktu. Fadilahnya adalah awal amal yang akan dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau berhasil maka akan membantu amal-amal yang lain. Kalau tidak berhasil atau buruk dalam timbangan akan mengganggu amalan yang lain. Sholat, baik kita sholat, efeknya kepada kita pribadi kita dapat pahala dan akan selamat dari azabnya Allah. Apa efek sosialnya? Efek politiknya, ekonominya banyak sekali. Di antaranya kalau kita sholat, saya sering bahasakan, misal di masjid ini, saya sholat, saya dapat pahala saya, selesai, dan saya selamat dari azabnya Allah karena perintah Allah saya tidak langgar atau saya tetap kerjakan.
Teman-teman di sebelah saya yang sholat di saf juga mendapatkan hal yang sama dengan saya. Tapi efek sosialnya Allah beri. Kalau sholat berjamaah berbeda. Imam mendapatkan pahala semua makmumnya. Muadzin mendapatkan pahala semua termasuk imamnya. Tapi yang luar biasa, ya, di sosialnya, di ekonominya, itu orang yang bangun masjid ini akan panen semua juga seorang yang sholat di dalamnya. Ada efeknya ibadah itu kepada kehidupan kita. Dari sisi politiknya itu luar biasa gitu. Kalau orang bercermin dari sholat saja itu sudah cukup. Tidak boleh melanggar pemimpin selama dia tidak salah. Kan gitu. Coba kalau imam lagi ruku lalu kita tidak sendirian. Ancaman Nabi SAW keras. Siapa yang mendahului imamnya dalam sholat maka Allah akan ubah wajahnya menjadi atau kepalanya menjadi kepala keledai. Kata ulama hadis, ini hadis sahih. Kata para ulama hadis bisa di dunia bisa di akhirat. Tapi itu larangan. Berarti ada unsur di sini kita bisa tarik masalah politik dalam sholat. Ternyata kita harus patuh pada pemimpin. Dan berapa banyak saya sudah berikan contoh ada orang non muslim yang mungkin karena kita tiap hari mungkin sholat atau kita dari kecil dalam keadaan muslim tidak melihat itu ada sesuatu yang besar sih. Tapi banyak orang yang jadi mu'allaf masuk Islam gara-gara melihat caranya orang muslim sholat saja. Enggak mungkin satu instruksi Allahu Akbar semua ribuan orang siapapun jadi makmum harus wajib patuh. Enggak ada yang melanggar dianggap batal sholatnya. Itu semua ada efeknya. Jadi ibadah yang kita kerjakan berefek untuk kita pribadi, ada pahala, ada selamat dari azab Allah, dan yang luar biasa juga secara pribadi itu ada ketenangan jiwa. Beda orang yang selalu sholat, orang yang jaga ibadah, jaga hal-hal yang Allah halalkan nikmatin, yang diperintahkan kerjakannya, Allah haramkan tinggalkan. Ada ketenangan jiwa. Allah berikan cahaya di wajahnya, Allah mudahkan urusannya. Kalau musibah sedang datang, apa yang akan terjadi? Orang mukmin sama orang kafir atau orang yang beriman atau orang beribadah dengan orang tidak ibadah, semua akan melalui. Kalau sudah terjadi musibah, banjir semua kena. Tapi beda orang mukmin menghadapinya dengan orang yang fasik atau orang kafir. Orang mukmin tahu bagaimana mengelaluinya. Dia tahu ini sebuah cobaan, maka dia bersabar, terima takdir Allah lalu ikhtiar, dapat pahala Allah mudahin jalan keluarnya. Tapi kalau orang fasik, terlilit utang, taubat, nangis dengan Allah Subhanahu wa taala, dinikmatin sujudnya, doanya, minta kepada Allah, Allah mudahin jalan keluarnya. Kalau orang tidak punya iman, bunuh diri, merampok, berbuat hal-hal yang lebih parah, enggak ada ketenangan jiwa. Jadi ibadah itu berefek sekali kepada kita pribadi, berefek juga kepada lingkungan kita. Dari sisi banyak tadi, segi kehidupan kita yang sudah saya sebutkan. Kenapa panjang lebar saya bahas masalah dalam kronologis ini? Karena ada hal yang ingin saya titik beratkan sebelum masuk ke tema, yaitu bagaimana seseorang harus jeli mengetahui ada fenomena, ada fakta, sunnatullah, ada hidup dan ada mati. Dan kalau kita sudah tahu kehidupan ini disuruh isi dengan hal yang baik, dan kita akan panen nanti di sana di akhirat, dan kita akan melalui sebuah proses kematian. Orang-orang yang beriman, saudaraku, tidak pernah takut mati. Tahu kenapa mereka tidak takut mati? Karena dia tahu apa yang saya kerjakan selama ini dijanjikan oleh Tuhan saya, ya sholat 5 waktu, ya sedekah, ya puasa Ramadan, ya haji, ya umrah, ya takziah, ya bakti dengan orang tua, apa saja ibadah-ibadah yang sudah saya kerjakan, saya sudah dijanjikan oleh Allah akan panen balasannya di akhirat. Dan untuk menuju ke akhirat mendapatkan hasil kerja saya harus melalui proses pintu kematian. Cuma itu pintunya, nggak ada pintu lain. Berarti kita tahu itu hanya proses saja, tidak ada pun yang dikhawatirkan. Orang yang takut mati bukan orang beriman. Kalau orang beriman malah rindu kematian. Karena dia tahu apa yang dia kerjain. Seperti kalau Anda pegawai di kantor, bagaimana sih rasanya kalau kita sudah kerja dari awal bulan sampai akhir bulan, begitu dekat tanggal ya tua kita akan terima gaji, seperti apa perasaannya? Kita lebih semangat kerja karena kita akan terima hasil dari kerja. Seperti itu orang mukmin kalau menuju ke akhirat, dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya, apa yang dijanjikan di sana. Belum lagi kehidupan akhirat dijanjikan banyak hal. Nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi masa tua, nggak ada lagi capek, nggak ada gangguan orang, semua kehidupan abadi, gitu kan, kenikmatan. Bahkan yang luar biasa kata Nabi SAW, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan yang dimakan oleh ahli surga hanya keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua kenikmatan abadi, dan itu kita akan lalui semuanya. Kita akan lalui. Nah sekarang dalam kehidupan kita di dunia, apa yang kita kerjakan kita akan panen di sana. Orang mukmin dia akan jeli, selalu mengisi detik hidupnya. Dan ingat, syaitan akan menggunakan 1001 cara untuk menyesatkan kita dari ibadah kepada Allah SWT. Minimal memindahkan kita dari amal afdal ke mufaddal, minimal. Ya kan?
Minimal kita dapat pahala misalnya 1000 menjadi 800. Kalau bisa diturunin dari amal mufaddal menjadi amal yang lebih kecil lagi, kan gitu. Amal yang lebih rendah lagi, yang lebih sedikit pahalanya daripada sholat berjamaah, sholat sendiri. Daripada sedekah 1000, daripada 10.000, 1000 aja. Daripada sedekah satu hari mungkin 10 fakir, enggak, 2 aja deh cukup. Tadi saya sudah bantu di lampu merah yang sebelumnya, lampu merah ini enggak usah deh. Minimal ditarik kita supaya tidak berbuat amal ibadah, gitu kan. Jadi kita harus tahu ada hal-hal yang mendasar yang harus kita isi waktu dan harus kita sendiri yang bergerak. Tidak mungkin saudaraku, sudah sering saya ulangi dalam setiap ceramah saya ini, jangan pernah mimpi Allah akan turunkan dari langit tangan yang menarik kita untuk ibadah atau memberhentikan kita dari maksiat. Berapa banyak ahli maksiat pada saat kami tanya, kenapa enggak taubat kepada Allah? Iya ya, pengen. Tapi seakan-akan berharap ada tangan dari langit yang berhentikan. Bukan diberhentikan sekarang oleh dia. Kalau dia tidak berhenti maka tidak akan pernah berhenti. Kalau anda tidak paksakan diri datang ke masjid ini tadi untuk datang di majelis ilmu kita atau sholat jamaah, tidak akan pernah bisa. Ya, siapapun yang ngajak. Dan itu pada saat kita melakukannya kita akan panen hasilnya nanti di akhirat ada hasil. Sebaliknya kalau ada orang yang sia-siakan waktunya, dia akan menyesal saudaraku. Karena kesempatan ibadah tidak bisa terulang. Susah. Setiap hari itu ada buku lembaran amal setiap hari. Dan setiap hari ada jadwal rutin. Sholat 5 waktu, sholat duhanya ada. Nah malaikat tinggal catat. Si fulan sholat, dicateng. Kalau ada yang kosong kita nggak bisa perbaikin. Kalau tadi antum nggak sempat sholat duha misalnya, biar kita nangis darah ingin kenal cari fadilahnya nggak bisa lagi. Besok lembaran buku amal baru. Tapi tetap tanggal hari ini nggak bisa lagi, kita akan temukan buku kita hari kiamat kosong dari sholat itu. Padahal mungkin bisa saja dengan 2 rakaat duha sudah cukup meninggikan derajat kita mungkin 10 derajat di surga. Itu luar biasa gitu. Bukankah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata pada saat menjabarkan tentang rincian derajat hadis Nabi yang berbunyi riwayat Imam Muslim, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. 27 derajat ini kata Ibnu Abbas satu derajatnya di surga nanti jaraknya 500 tahun. Coba bayangkan itu kalau satu kali kan gitu. 500 tahun dikali 27. Itu satu kali sholat. Kalau orang kehilangan dia sendiri atau dia sholat berjamaah itu beda sekali. Kan itu beda sekali. Kecuali ada udzur-udzur syar'i gitu kan. Ada memang hal-hal syar'i insyaallah Allah akan kasih. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan ibadah, lalu dia mendapatkan sebuah halangan, ada halangannya, misal sakit, musafir, tiba-tiba stroke, ada halangan-halangan syar'i, maka Allah tetap akan memberikan pahala yang sering dia kerjakan itu. Misal kita kalau musafir kan tidak ada lagi sholat-sholat sunnah rawatib ya, nggak ada sholat qobliyah, nggak ada sholat ba'diyah karena kita jamak qasar. Maka tetap Allah catat pahalanya kalau selama dia mukim dia kerjakan. Dia biasa Senin Kamis, musafir dia nggak puasa lagi, maka tetap dia dapatkan pahalanya. Gitu. Kalau antum yang sudah pernah ikut pengajian masih ingat saya pernah cerita yang memotivasi saya selalu berusaha menjaga sholat berjamaah itu, berusaha maksimal. Selain hadis-hadis yang ada kisah salah seorang teman dekat ayah saya, Allahyarham sudah meninggal gitu di kota Makassar waktu itu. Kemudian saya mengunjungi beliau dengan ayah saya. Tanpa sengaja saya nggak nanya nggak apa gitu. Lalu dia bilang sama saya, nak, dia kebetulan dia di atas ranjangnya dan dia lagi diketeter azzakallah, nggak bisa lagi kencing harus melalui selang. Dia bilang sama saya tiba-tiba, nak, waktu saya seumur kamu tidak pernah saya tinggalkan masjid, selalu azan ke masjid sholat. Tapi karena keadaan saya begini sekarang saya nggak bisa buat apa-apa, nyesal gitu. Dia ceritakan tentang diri dia, tapi saya ambil pelajaran. Iya ya. Kenapa saya harus tunggu keadaan saya seperti orang ini baru saya berpikir menyesal, gitu kan? Memang pada saat ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa, hujan lebat, tiba-tiba sakit, ya, tertidur, bablasan lewat, gitu kan? Itu berarti kita kehilangan kesempatan itu. Kalau ada udzur syar'i tidak berdosa, tapi tetap kehilangan fadilahnya kan, tetap kehilangan pahalanya. Nah kalau kita sibukkan diri dengan ibadah sudah tidak ada masalah, tapi masalah sekarang kalau kita sibukkan diri dengan maksiat. Sekarang setiap kita buat kemaksiatan, pelanggaran, maka kita berarti jauh dari ibadah karena tidak bisa disinkronkan, nggak bisa. Pelanggaran dengan ketaatan nggak bisa ketemu. Hukum dunia dan hukum Allah tidak mungkin, gitu kan? Kita berada di atas ketaatan atau kita berada di atas kemaksiatan atau pelanggaran, nggak mungkin.
Tidak bisa bertemu dalam satu waktu keduanya gitu. Nah sekarang kalau kita tidak dalam ketaatan, berarti kita dalam kemaksiatan. Pasti sampai menyia-nyiakan waktu saja dalam agama Islam dihitung adalah kemaksiatan. Adalah kemaksiatan. Makanya para ulama mengatakan orang mukmin itu diamnya bertafakkur dan berbicaranya zikir, membaca Quran itu nasihat. Enggak ada sesuatu yang sia-sia. Dia diam pun tetap dia beribadah kepada Allah, bertafakkur, melihat ke langit, mentadabbur, mengingat lagi kenangan ceramah-ceramah yang dia dengar tentang surga, tentang neraka. Enggak ada yang kosong gitu. Kemudian maksiat ini memang pelanggaran selalu ditekan dalam agama, tidak boleh dibiarkan. Harus selalu diredam baik dari diri kita secara individual ataupun secara masyarakat. Ada perintah ingkar mungkar, kan gitu. Kita harus mengingkari kemungkaran dan sudah menjadi sunnatullah. Kebenaran dengan kebatilan itu Allah ciptakan dan tugas kebenaran untuk menghalangi kebatilan. Nggak boleh dibiarin. Kalau kita biarin maka kebatilan akan merajalela. Sudah pernah saya kasih contoh kan? Contoh kecil. Kalau ada kita pernah memiliki piutang atau kita mengutangkan uang kepada seseorang, lalu kita nggak nagih, nggak usah deh nanti di akhirat, nggak boleh dalam agama. Tagih dulu. Kalau sudah tagih dia nggak bayar tuh baru lain ceritanya. Tapi kita sudah ikhtiar karena tugas kita orang yang benar harus membendung yang salah, diingatkan kesalahannya. Karena ada orang memang yang tidak mau membayar sengaja, jadi harus dipungkiri. Kalau enggak kita bilang nanti di akhirat saja. Kenapa dalam Islam ada pencuri dipotong tangannya di dunia? Kenapa enggak di akhirat saja? Kenapa orang yang berzina dicambuk? Kenapa enggak di akhirat saja sekalian? Allah memang menyuruh kita untuk membendung kemungkaran itu. Tidak boleh dibiarin. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan statement yang luar biasa, bijaksana sekali. Beliau mengatakan kebatilan, ya, kemaksiatan, pelanggaran, ya, kemungkaran yang terorganisir dengan rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi. Jadi kita bisa salah, bisa saja kebenaran itu dikalahkan karena banyaknya kemungkaran yang diatur rapi. Sekarang media kita dibuatlah sedemikian rupa acara-acara kemungkaran, dibuat dari pagi sampai malam kemaksiatan-kemaksiatan, dari sinetron ke sinetron, dari gosip ke gosip, dari musik ke musik, dari kemaksiatan gitu kan, diajarkan masyarakat kita melanggar hukum Allah SWT. Menceritakan pun masalah rumah tangga, menceritakan hal-hal yang buruk. Ada cerita tentang poligami dianggap negatif. Ada cerita rumah tangga istrinya kurang ajar, menjewer suaminya. Ada cerita yang begini, anak durhaka dengan orang tuanya. Ada cerita yang balas dendam, narkoba, hamil di luar nikah, macam-macam. Loh, ini membentuk apa ini kemaksiatan? Kemungkaran terorganisir dengan rapi. Mestinya ada kebenaran juga yang terorganisir dengan rapi. Saya heran kalau ada teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah, yang punya TV Islam, media Islam, kemudian dia tidak putar, dia tidak coba menunggangi itu kesempatan untuk menyebarkan atau mendidikan kebenaran sehingga kemungkaran terbendung. Ini enggak, pikirannya cuma duniawi, enggak masalah. Acara yang penting maksiat pun enggak masalah kepada Allah, yang penting dapat duit. Ini bagaimana caranya gitu? Makanya sekarang banyak sekali ya kebenaran itu tertutup karena terorganisir rapinya kemaksiatan ini. Yang paling bahaya sekali, ini masuk dalam bahasan kita dosa besar ke-48 adalah kemaksiatan yang terorganisir dengan rapi ini akan melahirkan rutinitas orang berbuat maksiat. Misal, jam 8 pagi jadwal nonton gosip. Besok jam 8 pagi gosip lagi, lusa gosip lagi. Jadi kita rutin maksiat. Pengulangan terhadap kemaksiatan ini beda dosanya dengan kalau sekali berbuat. Ini yang dititik beratkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Mengulang-ulangi kemaksiatan itu berbahaya sekali, efeknya besar. Sama kalau kita bahasakan kalau penyakit ya, atau ada orang kita gebukin tubuh badan kita sendiri di telapak tangan merah, kemudian kita ulangi lagi, digebukin lagi, pasti lain kan, memar, bisa sakit, bisa berdarah, bisa luka, bisa patah tangannya dan seterusnya. Begitu sebenarnya kemaksiatan karena efeknya besar. Kalau tadi ketaatan bisa memberikan ketenangan jiwa, kemaksiatan demi Allah saudaraku akan mendatangkan kejenuhan, ya, kegelisahan. Tidak ada orang, kata ulama subhanallah, yang melanggar apa yang Allah larang, yang melakukan apa yang Allah larang kayak berzina, walaupun dia orang non muslim, pasti ada efek tidak baiknya. Efek tidak baik itu minimal dia gelisah, sumpek, bangun tidur sumpek, ya, tidak tahu mau buat apa, besok ada cobaan datang,
dan beragam macam hal-hal yang datang kepada dia. Jadi hal-hal seperti ini mestinya harus difahami. Mengulangi kemaksiatan itu artinya melampaui batas. Allah sudah ingatkan, maksiat satu kali saja sudah cukup untuk membuat azabnya Allah datang. Bagaimana kalau kemaksiatan berulang-ulang? Anda mencuri sekali di kantor, dikeluarin, dipecat, gitu kan? Bagaimana kalau orang mencuri tiap hari? Itu makanya efeknya besar sekali. Dan banyak orang subhanallah tidak sadar berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, dia pikir dia punya power, dia tidak akan pernah ada yang tahu. Subhanallah, dengan hikmah Allah terbongkar dengan caranya. Bertahun-tahun mencuri, Allah coba dia sakit atau anaknya sakit, cerai dengan istrinya, kemudian uang haram, korupsi, diberikan rumah, terbongkar semua tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari gitu. Terbongkar semua, akhirnya jadi hilang, jadi tidak ada di penjara. Banyak masalah yang datang kepada dia. Kemaksiatan itu hanya akan mendatangkan, sudah sunnatullah, pasti ada efek jerahnya, pasti ada masalahnya, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Dan Allah SWT selalu mengatakan dalam Al-Quran ya, tentang orang-orang yang bertakwa, orang bertaat kepadanya, wal akhibatu littaqwa. Pasti orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh itu akan mendapatkan hasil yang maksimal nanti, membuat dia tenang secara duniawi dan juga secara ukhrawiyanya. Melampaui batas dalam kemaksiatan adalah masuk dalam dosa besar, membuat kerusakan juga begitu. Utang di sini nggak mau bayar, utang lagi di sana nggak mau bayar, utang lagi di sana nggak mau bayar, maksiat. Ini adalah double dalam masalah-masalah kemaksiatan, dan setiap dosa butuh pengampunan, pasti itu. Kita tidak sengaja pun berbuat dosa, tetap ada pembersihannya, minimal mungkin dengan penyakit. Kita pernah gosipin orang, mungkin kita akan digosipin orang. Ya, kita pernah gibah orang, kita akan digibah. Kita pernah fitnah, maka kita akan difitnah. Walaupun kita sudah taubat untuk membersihkan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau 10.000 orang yang kita gosipin, yang kita tidak tahu siapa dia, seperti sekarang acara TV kita, semoga Allah berikan hidayah gitu kan, sudah menjadi tidak dianggap media itu populer kalau tidak ada acara gosipnya tentang rumah tangganya seseorang, masalah sama istrinya, sama suaminya, sama pembantunya, sama mertuanya, sama tetangganya, banyak sekali. Lalu kita yang tidak ada hubungannya dengan mereka ini nonton, tidak kenal, tidak pernah tahu alamatnya, nggak pernah tahu siapa mereka, kemudian kita besok masuk kantor nukil gosipnya itu. Bagaimana caranya Anda minta maaf dengan orang-orang seperti ini? Berapa banyak orang yang sudah kita rusak namanya. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur yang sudah sering kita ulangi juga, apakah kalian tahu orang yang bangkrut dan rugi? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis, dagang, dinar dirhamnya habis, gak ada lagi modalnya. Kata Nabi SAW, bukan, orang yang datang hari kiamat yang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, tapi dari sisi lain dia pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah menggibah, memfitnah segala, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan dia tidak pernah mengembalikan atau minta maaf. Maka orang-orang ini datang hari kiamat pada hadapan mahkamahnya Allah yang maha adil, nggak ada lagi sogokan, gitu kan? Maka depan mahkamah Allah mereka nuntut, Allah kasih, diambil pahalanya setiap tuntut sesuai dengan kadar dosa yang dia buat. Kalau 1 kali diambil 10 misalnya, kalau 2 kali maka diambil 20, 3 kali diambil sekian, kan gitu. Kata sebagian ulama hadis, ada orang yang datang hari kiamat 10 orang yang nuntut, baru 1 orang saja sudah habis pahala dia, masih ada 9 orang. Bagaimana caranya? Dosa-dosanya diambil, dikasih kepada dia. Maka kata Nabi SAW, dilemparkan dia ke dalam api neraka, lebih jauh antara jarak timur dan barat, karena sudah habis pahalanya diambil oleh orang, dipanenin yang hasil dia buat di dunia, kemudian dosa-dosa orang tersebut dibebankan kepada dia. Kenapa? Karena masalah tadi, tikrar, mengulang-ulangi kerusakan yang ada, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai pencipta untuk menjadi orang yang baik. Perhatikan baik-baik dan renungi masalah itu. Semua perintah Allah pasti baik. Disuruh amanah, disuruh jujur, disuruh bijaksana, disuruh ini, semua baik-baik kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dijanji fadilah yang besar. Pahala ini, pahala itu, pahala macam-macam. Dan semua yang dilarang pasti tidak baik. Dilarang menipu, dilarang bohong, dilarang ini, dilarang itu, dilarang semua buruk-buruk, suruh tinggalin. Jadi kalau orang menjadi hamba Allah yang mukmin dan dia patuh kepada Allah, sebenarnya dia menjadi orang yang baik di muka bumi, orang yang menjadi baik. Sayangnya sekarang saja ini yang tolok ukur untuk jadi pemimpin itu bukan lagi agama. Kita sayangkan itu. Kalau kita lihat dari zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gitu kan, kemudian khilafah atau khulafa yang datang setelahnya mereka pun, itu tolok ukurnya adalah kesolehan, keimanannya kepada Allah, baru yang lainnya. Abu Bakar itu karena dianggap orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut sama Allah, dipimpinlah, diangkatlah jadi pemimpin, gitu kan.
Waktu Abu Bakar mau meninggal, Abu Bakar nulis surat mengatakan, saya telah menunjuk Umar menjadi pengganti saya dan saya tahu dia adalah orang yang paling baik di antara kalian dari sisi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau takut dengan Allah, semua bisa diatur urusan dunianya. Nah, dia tahu, orang yang takut dengan Allah, seorang pegawai di kantor, kalaupun dia dapat sebuah kotoran atau ada kotoran di depan dia yang sedang dia lalui di gang kantornya misalnya, dia tidak perlu tunggu panggil, ya. OB-nya dia tinggal ambil taruh di sampah, dia tahu kalau dia niat ikhlas dapat pahala. Orang mukmin begitu. Dia tahu. Dia juga tahu pada saat ada uang yang tergeletak diambil amanah, dititipin, ini ada uang yang tergeletak, bukan dikantongin. Iman akan membentuk pribadi-pribadi yang luar biasa karena dia tahu dia punya Tuhan yang mengontrolnya. Tuhan yang mengontrolnya. Baik, sebelum saya bacakan dalilnya, kalau tidak salah selalu saya janjikan ingin menyebutkan ayat atau ingin menyampaikan ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah penduduk negeri Ilah, ya, tempat atau negeri yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diganti wajah atau rupa mereka menjadi anjing dan babi, keledai dan babi, monyet dan babi, karena mereka tidak ingkar mungkar atau mereka berbuat kemungkaran. Dan sudah saya ceritakan panjang lebar pada Selasa lalu kisahnya yang dikenal dengan kisah Ashabus Sabt. Kisah orang-orang yang pada hari Sabtu dari kaum Bani Israel yang mereka dilarang mancing Sabtu, mereka nggak mancing, tapi mereka pasang jala malam Jumat, kemudian mereka panen hari Ahad, gitu kan? Itu ada di surah Al-A'raf urutan 7 ayat 163 sampai 167. Mohon maaf saya tidak ulangi lagi karena ini saya tinggal janjikan mendatangkan ayat berapa dan surahnya, surah apa gitu. Al-A'raf urutan 7 ayat 163 sampai 167. Baik, saya masuk ke dalil-dalil dari bahasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang masalah perbuatan melampaui batas, maksiat yang terus dilakukan, kelalaian waktu yang terus berulang-ulang, ibadah yang terus-menerus tidak khusyuk. Ini melampaui batas semua. Tidak boleh, harus berubah menjadi yang lebih baik, gitu kan? Menjadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu, dan setiap ada kalimat dosa dalam Al-Qur'an artinya akan ada hukumannya. Hukuman yang Allah berikan, ada efek jerahnya. Sesungguhnya dosa, hukuman, efek jerah itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas. Jadi ada orang buat zalim sekali saja, kalau dia taubat udah selesai, tapi tetap dia harus memberikan haknya orang lain, gitu kan. Tapi kalau dia tidak taubat, satu kali zalim sudah cukup untuk mendatangkan azabnya Allah. Tapi kalau ditambah lagi dan melampaui batas, kezaliman terus terulang banyak sekali di muka bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran, tanpa berubah, tanpa taubat, gitu kan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ulama tafsir mengatakan di dunia dan di akhirat. Wa na'udzubillah. Azab di dunia itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Sudah sering saya kasih contoh. Kalau Allah mau susahin kita gampang sekali, gitu kan. Kita jalan nggak ada apa-apa, pakai sepatu bagus, harganya 1 juta, sepatunya 2 juta, 5 juta, tapi jalan Allah buat keseleo tiba-tiba. Ada yang bisa hindari keselio? Nggak bisa. Allah buat tiba-tiba keselio 2 minggu nggak bisa jalan. Satu urat saraf di belakang dipelintir sama Allah, encok, nggak bisa gerak 2 minggu. Gampang sekali. Bukankah orang kalau stroke tiba-tiba nggak ada yang tahu? Selalu dokter cuma mengatakan oh tiba-tiba. Allah katakan selesai urusannya. Ya gitu kan. Menjadi mudah sekali. Hati-hati dengan adab Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Mulk, gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian punya jaminan zat yang di langit Allah tidak menurunkan kepada kalian azab dari langit? Ada enggak jaminan? Enggak ada. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama salah satu teman-teman yang bantu saya di restoran di Kalibata. Kebetulan rumahnya kena banjir gitu. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya tiba-tiba dia bilang jam 2 malam lagi tidur, orang ribut semua. Galau sekali di sekitar rumah saya gitu. Saya bangun ternyata air banjir gitu. Saya mau angkat barang bingung. Barang atau keluarga saya dulu, lebih baik keluarga saya. Saya amankan istri dan anak saya bawa pergi ke rumah mertua. Dia bilang itu mungkin hitungan durasi setengah jam lah. 45 menit saya datang sana. Begitu saya balik, banjirnya sudah sampai ke paha saya. Udah nggak bisa. Keranjang saya sudah ngapung, semua barang-barang sudah kena semuanya. Orang sudah pada ribut seperti sudah terjadi apa gitu, masalah besar gitu kan. Lalu dia bilang,
saya berkata, ya begitu lemahnya manusia ya. Dan siapa yang bisa bendung banjir datang? Bisakah seorang raja atau presiden membendung banjir datang? Nggak bisa. Kalau sudah datang, mau buat bendungan 10 pun kalau Allah mau pasti datang. Gitu kan. Walaupun ada ikhtiar duniawi kita lakukan, gitu kan. Lalu yang dia bilang sama saya, kalimat saya sempat mengambil pelajaran gitu. Orang ini ngomong kadang-kadang subhanallah dari lisannya orang lain saya ambil pelajaran. Mungkin Allah mengingatkan kita dari lisan orang lain. Dia bilang sama saya, terus saat waktu saya dengar galaunya orang sekitar saya itu ada ibu-ibu yang nangis, anak-anak nangis, yang bapak-bapak teriak-teriak, yang luar biasa gitu, sudah kayak nggak peduli lagi dengan tetangganya. Saya bilang bagaimana ya kalau terjadi kiamat? Ini baru banjir di sekitar lokasi tempat saya di Bekasi gitu. Bagaimana kalau kiamat yang memang luar biasa seluruh dunia kacau balau? Bagaimana galaunya manusia gitu? Ya begitu lemahnya manusia. Kita bisa ambil pelajaran dari situ. Allah kalau mau datangkan azab itu gampang sekali. Gampang sekali. Bukan kita di Indonesia suka menyalahkan bantal yang saya bilang. Tidur lehernya sakit bangun salah bantal. Apa salahnya bantal gitu kan? Emang leher Anda sudah 30 tahun dipinjamin sama Allah nggak pernah disyukuri, dipelintir sedikit. Orang yang pintar kembali kepada Allah. Oh iya ini saya tidak pernah syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bertobat kepada Allah. Karuniakanlah supaya saya mensyukuri dan terus merasakan nikmat leher ini sampai saya mati. Mesti gitu. Ini enggak macam-macam di Indonesia gitu kan. Oh ini saya dikeluhkan, satu kampung tahu kalau dia punya masalah dengan bantalnya. Enggak. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalil kedua, Inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah, Tuhan kita semua, kata Nabi SAW telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua bersikap tawadhu, rendah hati satu sama yang lain. Untuk apa tujuannya? Sehingga salah seorang dari kalian tidak melampaui batas terhadap yang lain. Dan juga tidak bersikap bangga diri satu sama yang lainnya. Dalam Islam beda loh. Kalau makin kita berisi, makin tinggi jabatannya, makin kaya, kita dianjurkan makin merendah. Tawadhu, merendah. Tawadhu itu artinya tidak memperlihatkan hal-hal yang berlebihan yang menjatuhkan orang lainnya. Tapi kalau kita lagi pakai mobil yang memang kebetulan Allah kasih bagus, rumah yang bagus, pakaian yang bagus, nggak ada masalah. Itu nikmat Allah. Tapi kalau kita niatnya memang untuk menzalimi, melampaui batas terhadap orang lain, yang menjatuhkan atau menghina orang lain, maka ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Siapa yang bertawadhu karena Allah, merendahkan dirinya karena Allah, jalan biasa saja. Walaupun pakai sepatu baru, nggak usah dibunyi-bunyiin suaranya, gitu kan? Jalan biasa saja, kan gitu. Kemudian kalau pakai mobil baru nggak usah pakai klakson yang ribut, kan gitu. Biasa saja, klakson sekali selesai, orang sudah tahu kok. Ini enggak, seperti orang itu sudah bukan manusia di depannya, gitu kan. Jadi merendahlah, merendah karena Allah SWT. Kita tahu kita semua di muka bumi, kan gitu. Kita di buminya ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau ada orang subhanallah gagah atau cantik, kaya, punya jabatan sekarang, tapi kalau luar biasa kalau ngomong selalu menganggap remeh orang. Apa nyamannya kita bergaul dengan dia? Tapi kalau ada orang subhanallah sudah gagah ataupun dia cantik, kemudian dia kaya, dia baik, kemudian dia juga bermuamalah dengan kita dengan merendah. Bagaimana nyamannya kita merasa ini apa ini malaikat atau manusia gitu kan? Seperti itu yang kita dituntun. Orang muslim semua begitu. Karena memang dalam Islam tidak ada bedanya. Kebetulan saja Anda lahir, Allah memang lahirkan Anda di Indonesia dan Anda menjadi suku Melayu. Kebetulan di Jazirah Arab ada orang Arab. Kebetulan di Afrika ada orang Afrika kulit hitam. Kebetulan di Eropa ada orang bule. Lalu Allah yang buat itu. Perbedaan-perbedaan kulit, perbedaan lisan, bahasa, perbedaan suku, itu semua Allah yang buat. Tapi itu cuma kemasan duniawi. Makanya kita sekali lagi sering saya ulangi, dalam Islam contohnya dalam shaf, mana pernah ada bedanya? Siapapun masuk dalam shaf, walaupun di Masjid Haram Mekah, yang masuk duluan shaf, maka dia yang di shaf itu nggak boleh, raja pun nggak boleh mundurin dia. Sudah begitu hukum Islam. Jadi tidak ada bedanya. Jangan terpengaruh dengan masalah kemasan ini. Merendahlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tinggikan derajat kita. Dan tujuannya dalam Islam adalah agar tidak ada seseorang melampaui batas atas orang lain. Kalau kebetulan kita dikaruniai oleh Allah punya pembantu di rumah, pembantu, supir misalnya. Kalau mereka punya keadaan ekonomi seperti kita, mana mau jadi pembantu dia, mana mau jadi supir. Ya kan gitu, maka kita disuruh hormatin. Kata Nabi SAW,
hormatilah dan berikanlah kepada pembantu kalian apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian, makanan, pakaian, perkataan yang baik. Ini enggak. Ada orang subhanallah marah kalau dia lagi duduk di kursi, pembantunya lagi dia perlu dipanggil untuk duduk diajak kasih instruksi misalnya, duduk juga di kursi, nggak boleh. Kenapa kau duduk di kursi? Duduk di bawah. Siapa kamu itu? Kenapa siapa kita ini yang harus merendahkan hambanya Allah itu? Kalau dia ekonominya seperti kita nggak bakal mungkin. Nabi SAW duduk melantai bersama dengan pembantunya, bersama dengan budak-budak beliau, bersama dengan sahabat beliau. Bahkan salah satu tradisi Nabi SAW adalah biasa beliau lakukan untuk menghilangkan kesombongan. Beliau kalau habis sholat, gitu kan, duduk dan sahabat-sahabat yang tidak bubar itu beliau selalu dihidangkan di nampan yang agak besar. Biasanya kalau kita zaman itu bukan pakai gelas, tapi pakai seperti nampan yang agak besar, cekung, dan diisi susu unta atau susu kambing gitu. Lalu beliau diminum sedikit, lalu beliau kasih sahabatnya, karena itu buat lingkaran. Lalu ini minum, dan mereka minum itu bekas mulutnya temannya, sengaja. Sampai mutar lagi ke Nabi SAW, untuk menghilangkan sifat sombongnya. Kita kadang-kadang subhanallah teman kita nyentuhin kakinya di saf, ditarik kakinya. Kenapa? Sunnah Nabi memang merapatkan saf kok. Emang kenapa kakinya dia, ada apa? Gitu kan. Oh kakinya warna hitam, ya kebetulan Allah kasih warna hitam. Memang kalau kaki hitam kenapa? Tidak masuk surga. Gitu kan. Kalau seandainya dalam agama kita ini tidak ada keadilan, maka mungkin orang yang tinggi, putih, gagah saja masuk surga. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kelebihan fisik itu? Makanya kata Nabi SAW apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah butuh melihat ke wajah kalian dan postur tubuh kalian. Tidak butuh Allah lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah selalu melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Apa yang kalian lakukan? Itu yang penting. Kan gitu. Amal apa yang kita lakukan? Karena nanti di surga sama saja. Ya. Kemudian dalam sebuah athar disebutkan, beliau mengatakan, kalau athar ini berarti dari Nabi atau dari sahabat ya. Sudah pernah kita jelaskan di awal kelas hadis. Lau baga jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakka. Ingat, sekali kita pernah sombong dengan orang saudaraku, pasti Allah akan hinakan kita dengan satu kejadian yang kita tidak sadari. Sekali aja. Sedangkan kita sudah minta maaf, maafin saya ya. Kemudian kita tobat kepada Allah, masih ada pembersihannya itu, ada pembersihan. Apalagi kalau tidak taubat. Itu luar biasa gitu. Ini dikatakan oleh Nabi dalam asar ini, seandainya ada gunung yang berbuat melampaui batas, gunung itu makhluknya Allah yang tinggi besar, kan gitu. Makanya dalam Al-Quran kan diceritakan, siapa yang sombong? Kalau kamu sombong, kamu jalan tidak akan mungkin bisa menjangkau tingginya gunung. Untuk apa? Nggak bisa, gitu kan? Apa yang mau disombongin? Mau busungkan dadanya? Mau kemana gitu? Gunung aja kita nggak bisa jangkau. Kalau seandainya gunung melampaui batas atau menganiaya kepada gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan yang melampaui batas dari keduanya sebagai gunung yang roboh atau rata dengan tanah. Longsor, habis gunungnya. Kalau seandainya memang ada ya, gunung yang melampaui batas atau menzalimi gunung yang lainnya. Bagaimana dengan manusia? Saya sudah pernah ceritakan dulu sekali kalau nggak salah, tapi saya ingatkan kembali, pernah terjadi kisah nyata di Jazirah Arab. Ada seseorang zalim sekali. Dengan kekayaannya dia sombong. Kemudian ada satu orang ketuk rumahnya dari fakir miskin, minta. Dia lagi duduk mau makan malam sama istrinya, kemudian diketok pintu. Istrinya bilang, saya mau buka dulu. Suaminya bilang, baik buka, tapi jangan lama, temani saya makan. Baik. Keluarlah istrinya, ternyata ada seorang laki-laki yang minta-minta, miskin, minta tolong dikasih makanan. Baliklah istrinya kepada suaminya di meja, lalu dia bilang, ada orang fakir miskin minta, saya mau kasih sedikit makanan ini. Suaminya tiba-tiba marah, untuk apa dikasih makanan? Ini kan makanan mahal, ini makanan susah, saya banting keringat untuk cari modal. Ada apa kok dikasih orang miskin? Udah nggak usah, suruh aja bilang tidak ada makanan di sini. Ini kisah nyata, laki-laki itu berkata begitu. Jadi dia lupa, nikmat yang sedang dia makan ini Allah yang datangkan sebenarnya. Dia sendiri Allah yang ciptakan gitu kan. Kenapa harus ada kesombongan? Istrinya sampai nangis-nangis minta tolong kasih makanan, tidak mau. Baik, pergilah. Terpaksa istrinya sambil nangis mengatakan, dan ini istrinya tuh dimarahin, si fakir miskin depan pintu didengar, dimarahin dan dia sampai nangis, tolong dikasih sedikit fakir miskin, nggak boleh. Agama perintahkan, tidak mau tahu. Muslim. Istrinya terpaksa keluar depan pintu, maka maaf pak ya, saya tidak bisa buat apa-apa, suami saya tidak mengizinkan. Baik nggak apa-apa bu, pergilah laki-laki itu. Subhanallah, dengan kasus ini terjadi 6 bulan kemudian. Tiba-tiba si laki-laki tadi yang kaya raya ini
bangkrut, punya utang banyak, habis semua hartanya, diambil oleh orang-orang yang punya utang-utang dengan dia, gitu kan. Habis semuanya, selesai jadi miskin. Kemudian pada saat dia miskin, gitu kan, tidak bisa lagi buat apa-apa, akhirnya dia ceraikan istrinya. Saya nggak punya apa-apa lagi, nggak usah kau hidup sama saya. Cerai. Baik, istrinya bilang saya masih bisa sabar. Enggak, saya sudah nggak bisa buat apa-apa. Percuma. Saya sudah miskin, tidak bisa apa-apa. Dia nggak mau, diceraikan istrinya dengan hikmah, nggak tahu kenapa gitu. Baik. Setelah istri diceraikan, selesai masa iddahnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki melamar. Menikahlah laki perempuan ini. Dia masih muda, nikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki ini ternyata kaya raya, gitu kan? Melamar dia. Baik, dia juga tidak pernah tanya laki-laki ini kenapa lamar dia. Pokoknya dilamar oleh seseorang, dia istikharah, cocok, nikah. Gitu. Sudah. Selesai menikah ada satu kejadian. Kejadiannya hampir serupa dengan kejadian awal dia. Jadi waktu dia lagi makan malam sama suaminya, tapi suami yang kedua ini orangnya soleh, orangnya baik. Ada yang ketuk pintu. Kejadian hampir sama semuanya, kisah nyata. Kemudian si istrinya bilang saya mau buka pintu, silahkan dibuka pintu. Ada orang fakir miskin yang minta. Ternyata fakir miskin ini ya itu adalah mantan suaminya si perempuan tadi. Minta di rumah orang ini yang tadinya diusir sama dia. Dengan hikmah Allah terbalik keadaan. Perempuan ini kembali sambil menangis. Lalu suaminya bilang, kenapa? Ada siapa yang di depan pintu? Dia bilang ada orang fakir miskin minta-minta. Boleh saya kasih? Kasih. Ambilin makanan. Kata suami ini suaminya sekarang belum tanya siapa di depan pintu. Ambilin, kasih. Kasih dia, tidak apa-apa, kita masih punya banyak makanan. Langsung kata istrinya, apa kau ridho kasih dia? Dia bilang, iya. Kau belum tahu orangnya, nggak apa-apa, kasih aja. Kalau orang minta dalam agama kita disuruh kasih. Dia bilang, tahukah kamu yang minta depan pintu itu adalah mantan suami saya dulu yang nolak memberikan makan. Ada satu orang miskin dulu dia tolak kasih makanan. Apa kata suaminya depan meja? Dia bilang, sebentar, kamu duduk dulu. Kamu tahu, ingat kisah itu? Dia bilang, iya. Kamu tahu siapa yang minta-minta depan rumah dulu? Depan rumah kamu? Dia bilang, tidak. Saya dulu minta-minta. Kata suaminya sekarang, saya minta-minta dulu depan rumah yang ditolak oleh suamimu saya. Dan saya mendengar waktu kamu dibantah-bantah atau dimarahin oleh suami kamu. Dan saya niat waktu itu minta kepada Allah agar diberikan kekayaan. Dan kalau memang kamu terceraikan oleh suamimu, saya minta jadi istri saya. Dan sekarang terkabulkan semua. Terbalik kasusnya dengan hikmah dari Allah SWT. Kadang-kadang manusia lalai, dia itu sangat lemah. Apa yang mau disombongkan dari semua badannya keluar kotoran? Kupingnya ada kotoran, hidungnya kotoran, kulitnya kotoran, semua kotoran. Apa yang mau dibanggakan? Dia kalau malam capek ngantuk, kalau makan 1 piring 2 piring kenyang, mau diapain 10 piring yang tersisa di rumah? Kasih orang gitu kan. Cari pahala. Berapa banyak kapasitas perut Anda sih? Berapa banyak kapasitas ya tubuh kita ini? Ada batasnya. Bahkan kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, makan 1 piring saja masih dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Allah SWT yang menciptakan semua sistem itu. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitab Al-Adab, "Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhirullahu lahu fil akhirati minal baghi wa qatiyatir rahim." Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas bagi Allah untuk segera menimpakan siksanya di dunia kepada pelakunya, ditambah lagi dengan siksa yang Allah simpankan untuknya di akhirat. Dua-dua, di dunia segera datang, di akhirat juga akan ya, segera datang. Daripada dosa perbuatan melampaui batas atau menganiaya dan memutuskan hubungan silaturahim. Baik, kemudian hadis Nabi SAW juga selanjutnya adalah Malik Ar-Rahawi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, qad u'titu minal jamali ma tara, wa ma uhibbu an anna ahadan yafukuni bi syirakin na'li, afadaka minal baghi?" Qala laysa dhalika minal baghi. Walakinnal baghyu batarul haqq atau qala safahul haqqi wa ghamtun nas. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita dikasih kelebihan fisik, kekayaan, kemudian ada perasaan dia mengatakan saya tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Artinya saya gagah, saya mau tetap dalam kondisi gagah, gitu kan? Saya kaya, saya tetap mau dalam kondisi kaya. Tapi dia tidak pernah mau menjatuhkan orang lain. Dia hanya sekedar ya tidak mau tersaingi, tapi tidak menjatuhkan orang lain. Bolehkah dalam agama? Maka dengarkan hadisnya. Seorang ini berkata, sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, saya dianugerahkan ketampanan sebagaimana yang anda lihat, dan saya tidak suka ada seseorang yang melebihiku dengan tali sendalku sekalipun. Artinya, kalau ada orang yang lebih rapi, saya mau lebih rapi dari dia. Kalau ada orang yang lebih bagus rambutnya, saya coba urus supaya lebih bagus dari dia. Ada orang kaya, saya ingin lebih kaya dari dia. Apa jawaban? Apa pertanyaan dia? Maka apakah itu termasuk perbuatan melampaui batas?
Kalau hanya saya tidak mau tersaingi oleh orang lain atau saya menjadikan itu sebagai pemicu supaya saya jadi lebih baik. Beliau menjawab, itu bukanlah perbuatan melampaui batas. Akan tetapi melampaui batas adalah menolak kebenaran. Atau beliau bersabda menganggap bodoh kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau sampai meremehkan orang lain maka berarti akan masuk dalam melampaui batas. Insya Allah habis isya mungkin sebelum pertanyaan saya akan lanjutkan dulu sedikit supaya bisa kita selesaikan bab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih melanjutkan beberapa dalil tadi yang tersisa. Allah telah membenamkan Qarun, kata Imam Az-Zahabi, karena sikapnya yang melampaui batas dan sombong. Qarun yang biasa di Indonesia orang bilang harta karun, itu diambil dari namanya Qarun. Siapa Qarun ini? Salah satu dari pengikut Nabi Musa alaihissalam yang tadinya ahli ibadah. Tadinya dia ahli ibadah, dia orangnya bagus tapi miskin sekali. Kemudian pada saat dia minta kepada Allah diberikan kekayaan, Allah bukakan kekayaan. Biasanya Allah berikan itu dengan tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita minta kekayaan itu biasanya melalui proses. Jadi misalnya Allah kasih berapa dulu, gitu kan, jatah. Kalau dia berhasil jalankan amanahnya, dia berikan sedekah kepada fakir miskin, Allah bukain lebih banyak. Makin dia dermawan, makin terbuka. Gitu kan. Kalau masih dari awal saja sudah niat menipu, sudah niat sombong, maka ini berbahaya. Terjadi pada Qarun pada saat dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dibukakan rezeki itu tidak tanggung-tanggung. Waktu dia dikasih rezeki sedikit dia minta lagi, dikasih lebih banyak, dikasih lebih banyak. Sampai peti hartanya itu diangkat lebih dari 10 orang, kan gitu. Satu peti dari uang atau emas yang ditaruh di dalam petihnya. Itu susah sekali diangkat dan banyak. Yang terjadi adalah tiba-tiba dia melupakan ibadah kepada Allah. Dia nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah. Orang fakir miskin selalu diusir dari depan rumahnya. Sampai pada tingkat sudah mau memerangi Nabi Musa alaihissalam, membayar orang untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan di pinggir lautan. Masih khilaf ahli sejarah dalam di mana tempatnya, tidak penting bagi kita, yang penting kita ambil pelajaran. Bahwasanya ditenggelamkannya orang yang kaya raya seperti Qarun karena dia melampaui batas. Jadi dia sudah dikasih kelebihan, malah dia tidak mau berbuat baik dengan orang lain, malah mengusir fakir miskin, malah dan seterusnya. Maka keluarlah istilah harta karun itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Udzibatil imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar, la hiya at'amatha wa saqatha idh hasabatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard." Seorang perempuan diazab oleh Allah hanya karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Maka dia masuk ke neraka karena itu. Karena dia tidak memberinya makan. Kalau seandainya kucing itu dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, berbeda. Ini enggak, dikurung di satu ruangan, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, melampaui batas sekali. Apa manfaatnya gitu? Kurung kucing untuk apa? Apalagi tidak berikan makan, tidak berikan minum. Ketika mengurungnya dan dia juga tidak membiarkannya makan dari binatang rayap tanah, akhirnya Allah azab gara-gara itu. Kucing lagi lewat, iseng ada orang tendang, dosa. Untuk apa? Gitu kan? Dan ingat, kata sabda atau sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini selalu tolong dicamkan dalam benak anda menjadi prinsip hidup. Ini Islam menyuruh kita begini. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajir. Di setiap denyut nyawa itu ada pahala. Artinya kalau kita berbuat baik, kita mau lewat aja ada semut lewat, jangan sengaja diinjak, biarin aja dia jalan. Kenapa diinjak? Apa salahnya semut itu? Kecuali kalau emang kita diganggu, karena semua yang mengganggu kita dihitung kita membela diri, boleh kan gitu. Kalau misalnya kita lagi lewat digigit semut lalu kita ya matikan semutnya, tapi satu ekor yang menggigit kita itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang melampaui batas, misalnya satu semut gigit dia, lalu diambil minyak tanah, disiram ke semua sarang semut, dibakar semuanya. Ini yang Allah membuat Allah murka. Dalam hadis Bukhari, Allah menghardik salah satu nabinya, tapi tidak disebutkan namanya nabi itu. Ya, menghardik nabinya karena nabi itu pernah duduk di bawah sebuah pohon, digigit oleh seekor semut, lalu dia suruh kaumnya membakar semua kerajaan semut di tempat itu. Jadi ada sarang semut di bawah, disiramin semuanya, dibakar semuanya, dimatikan. Lalu Allah utus Jibril berkata, Allah berfirman kepadamu,
Ya, bukankah satu semut yang menggigitmu? Kenapa kau bunuh semuanya? Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau mengganggu kita berbeda. Ya, itu berbeda. Nyamuk sengaja mengganggu nggak apa-apa. Itu kan. Memang harus kita bunuh apa boleh buat. Tapi kalau enggak, untuk apa sengaja iseng cari nyamuk di taman untuk bunuh? Kan tidak perlu. Kan itu. Nah, semuanya yang kita sayang, hewan pun, gitu kan? Kita berikan makan malah, maka itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan ada seseorang sebelum kalian, gitu kan, dari Bani Israel. Dia lagi kehausan di padang pasir, lalu dia temukan ada ya bekas kampung tua, ada sumur, lalu dia turun, dia minum air dengan sepatunya. Dia ambil dengan sepatunya, dia minum air. Waktu dia keluar ditemukan anjing yang lidahnya sudah sampai ke tanah karena hausnya anjing itu. Lalu dia bilang, Allah telah ya memberikan saya atau menghilangkan saya haus dengan menemukan sumur ini. Maka anjing ini sudah haus seperti saya sebelumnya. Dia turun lagi, diisi air sepatunya lalu dikasih ya kepada anjing tersebut. Maka Allah ampuni semua dosanya karena perbuatan itu. Jadi perbuatan baik itu bukan hanya sama manusia, tapi sama semua makhluknya Allah. Umar radhiyallahu anhu itu saking pekahnya memahami tentang poin ini. Di zaman khilafahnya beliau, pernah salah satu sahabat yang merupakan jenderal perang beliau bernama Amr bin As memberikan masukan untuk mengekspansi Islam ke Mesir, ke Afrika Utara. Umar itu masih tidak mau, ekspansinya ke wilayah Asia, ke Persia gitu kan. Sampai Amr bin As setiap hari ngomong dan berhasil, sampai dia berhasil membuat Umar yakin, maka menyeranglah pasukan ke Mesir. Waktu sudah berhasil dikuasai Mesir gitu kan. Amr bin As ingin buat inovasi-inovasi yang baru gitu. Di antaranya paling terkenal pertaniannya di Mesir karena hidup dari sungai Nil. Lalu dia ingin membuat ya membelah ya sebagian tanah-tanah di Mesir itu agar air-air sungai Nil lebih banyak masuk ke dalam kota sehingga lebih mudah para petani untuk bertani gitu. Mereka tidak usah tunggu hujan yang agak jauh dari sungai Nil gitu. Lalu apa kata Umar radhiyallahu anhu dalam risalah beliau yang masyhur kepada Amr bin As, saya khawatir kamu membebani tanah, bumi yang bukan sebenarnya bebannya, hanya karena untuk digali oleh Amr bin As dan melewati air gitu. Umar mengatakan hati-hati, jangan sampai kamu membebani bumi atau tanah itu yang memang bukan beban dia, bukan Allah bebankan untuk dia gitu. Sampai pada tingkat seperti itu, bagaimana para sahabat peka yang mengetahui bahwasanya semua makhluk Allah dan Allah akan membalas sesuai dengan kadar niatnya. Hadis Bukhari Muslim juga kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Yang tidak merahmati makhluk Allah, Allah juga tidak rahmati dia. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Selalulah kalian rahmati semua yang ada di muka bumi ini, maka pasti yang di langit akan merahmati kalian juga. Kan gitu. Kita harus berkasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mendapatkan pahala dan kita boleh ya membela diri, bahkan pada tingkat sampai membunuh kalau memang ada yang disuruh Allah bunuh. Allah suruh membunuh hewan-hewan yang buas yang menyerang kita misalnya, atau yang mengganggu kita walaupun dia tidak buas, seperti sapi tiba-tiba ngamuk lalu dibunuh karena kalau tidak membahayakan orang, itu dibolehkan dalam syariat. Ada orang tiba-tiba nyerang kita, muslim atau tidak, maka kita boleh membela kehormatan dan diri kita, tidak ada masalah. Ya pada batas-batas itu pun kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian harus membunuh, perbaiki pembunuhan itu. Artinya apa? Tusuk, selesai. Gak usah potong tangannya, gak usah kuliti dia, gak usah potong kupingnya, gak ada dalam Islam itu. Tusuk, selesai. Kalau emang harus membela diri gitu kan, udah gak ada lagi yang lain-lain. Sampai seperti itu, dalam membunuh pun harus dengan penuh kasih sayang, dengan baik. Kita membenci seseorang yang kafir karena kekafirannya, bukan individunya ya. Kalau dia tinggalkan sifat kekufurannya, selesai kan, tidak ada masalah dengan dia. Kenapa harus fisiknya disakitin? Maka ini hal-hal mendasar yang mesti difahami dan diketahui. Jadi di sini sebaliknya, kalau kita memberikan, merahmati, berkasih sayang dengan makhluknya Allah, malah berpahala gitu kan. Kemudian dikatakan juga dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh garada. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran bidikan. Maksudnya bidikan di sini yang memang tidak ada sebabnya. Beda kalau hewan buruan misalnya. Ada orang iseng, dia mungkin punya jabatan, seorang pimpinan militer misalnya. Lalu dia datangkan bawahannya ditembak sama dia semau siapa saja.
Karena dia pikir bawahannya bisa saja, seperti Namrud membunuh salah satu masyarakatnya kan. Waktu dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, ayahmu, Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, saya juga hidupkan dan mematikan. Ditangkap dua orang masyarakat, satu dibunuh, satu dibiarkan pergi. Waktu dia bunuh, dianggap itu masyarakat dia, hak dia, terserah dia mau bunuh sembarangan. Nah ini jadi orang kalau membunuh sembarangan tanpa sebab, maka ini berarti mensasarkan bidikannya bukan pada tempatnya. Tapi kalau dia misalnya berburu hewan yang memang dibolehkan, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah, gitu kan, ayat 4, ayat 5 menjelaskan tentang masalah buruan, tepatnya ayat 4 ya. Itu berarti dibolehkan, tidak ada masalah. Atau dalam medan perang, ya, itu dibolehkan. Makanya dikatakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari tidak pernah mengangkat senjatanya kecuali ya pada musuh-musuh Allah yang memang Allah perintahkan. Nah, memang Allah perintahkan. Abu Mas'ud berkata, kuntu adribu ghulaman li bis-saut fasami'tu sautan min khalfi i'lam Aba Mas'ud falam afhamis sauta min al-ghadabi falamma dana minni idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha huwa yaqul inna Allah aqdaru alayka minka alay faqultu la adribu li mamlukan ba'dahu. Aku pernah memukul seorang budakku dengan pecut. Ini kadang-kadang kita karena merasa atasan, main sembarangan nampar bawahan, pembantu, supir, orang yang kerja di kebun, di perusahaannya. Padahal itu sekali lagi ya, kebetulan kena jenjang ekonomi atau sosial saja yang membuat dia jadi bawahan kita. Perhatikan bagaimana Islam membimbing. Orang ini bilang, saya pernah memukul budakku karena marah nih. Dia punya hak, ya budak ini berbuat salah. Lalu aku mendengar suara dari belakangku mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Artinya, hati-hatilah wahai Abu Mas'ud. Tetapi aku tidak faham suara itu, aku tidak bisa tangkap suara itu. Maksudnya aku tidak mau mendengarkan suara itu karena memang saya sedang sangat marah. Dan tak kala suara itu mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah lebih kuasa darimu atas anak itu. Artinya kau tidak punya hak begitu. Allah yang bisa menyiksa dia kalau memang dia salah. Cukup selesai, gitu kan? Jangan berlebihan. Maka aku berkata, saya tidak akan memukul seorang pun dari budakku setelah hari ini. Juga dalam lafaz lain dikatakan, fasaqatas sautu min yadai min haibatihi, hingga pecut itu jatuh dari tanganku karena wibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita ambil pelajaran bagaimana pemimpin yang langsung tegas tapi tidak keras ya. Sudah pernah saya bilang dalam Islam boleh tegas, ini boleh ini nggak boleh, tapi nggak boleh keras. Keras itu ada dalam Islam. Gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, bukanlah orang mukmin itu orang yang wajahnya cemberut, orangnya keras, gitu kan, kasar, dan bukan juga yang suka menghina. Tapi mereka adalah orang mukmin yang tegas dalam kebenaran dan selalu merendah, karena selalu merendah. Kemudian di riwayat lain juga dikatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Faqala ama innaka law lam taf'al la lafahatkan nar. Kemudian Abu Mas'ud dalam riwayat Muslim yang dikatakan, wahai Rasulullah, dia aku bebaskan karena Allah. Saya budak tadi yang saya pukul ini, aku bebaskan aja ya Rasulullah, enggak jadi. Aku sudah ingin minta maaf kepada Allah dengan itu. Maka beliau bersabda, ketahuilah kalau saja engkau tidak melakukan itu, niscaya neraka akan menghancurkanmu. Dalam hadis lain juga riwayat Muslim, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an yu'tiqah. Barang siapa yang memukul budaknya sebagai hukuman atas perbuatan yang dia lakukan dan tidak dia lakukan, atau menamparnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah yu'adzibul ladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah pasti akan menghukum, mengazab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Riwayat Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain, ini bagi yang suka memelihara hewan, kuda misalnya, sekarang ada atau cara sistem biasa di peternakan itu supaya kudanya nggak hilang atau sapinya dicap dengan besi panas. Nah ini termasuk dilarang keras dalam Islam, tidak boleh karena menyakiti hewan tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang isnadnya sahih, la'anallahu man wasamah. Allah atau semoga Allah melaknat orang yang menatonya atau di wajahnya. Jadi ada Rasulullah SAW pernah melewati seekor keledai yang ditato dengan besi panas di wajahnya. Maka beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang yang menatonya di wajahnya atau menempelkan besi panas tadi. Dan dalil terakhir riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin.
Barang siapa yang membunuh seseorang yang mendapat janji perlindungan suaka tanpa alasan yang benar. Ini bahasan tentang jangan sampai kita orang muslim, kita di negara Islam, mayoritasnya muslim, kemudian kita sembarangan mau menindas orang non muslim. Tidak boleh. Selama non muslim itu di bawah naungan pemerintah Islam dan memang diberikan perlindungan, tidak boleh kita hukum mereka. Yang hukum adalah pemerintah. Ya, walaupun terjadi pelanggaran, maka itu kita kembalikan kepada pemerintah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seseorang yang mendapat janji perlindungan suaka tanpa alasan yang benar dari pemerintah dia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, padahal sesungguhnya wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Dan ini berarti memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita mendahulukan kelemah lembutan, kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan, ya, dengan kebaikan, dengan keramahan, kecuali pasti akan menghiasi sesuatu itu. Memulai pembicaraan, memulai permohonan, permintaan dengan kelemah lembutan, maka itu akan terhiasi, akan dia dapatkan targetnya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan, kan gitu. Ya, kebaikan, keramahan, kecuali pasti akan merusak sesuatu itu. Minta sesuatu pada orang tapi dengan kasar, gitu kan? Ini juga termasuk banyak terjadi dalam kehidupan atasan pada bawahan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dengan cara kasar. Itu semua tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Itu dilarang dalam agama kita, Allahu alam. Jadi ini bahasan tentang dosa 48 dan sekarang kita insya Allah akan masuk ke pertanyaan. Mudah-mudahan saya berharap pertanyaan semua berkisar dari bahasan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya dan minta saran. Apakah diperbolehkan orang yang ingin menikahi seorang perempuan, tapi sampai saat ini saya sedang mencari pekerjaan? Saya sudah bilang tadi, masalahnya apa yang kita bahas nih? Pasti ada saja masalah pernikahan ya. Ini yang bujang-bujang ini kenapa sih nggak nikah-nikah nih? Tunggu Dajjal keluar. Gitu. Sudah banyak tanda-tanda hari kiamat, kenapa tunda? Jangan terlalu banyak pilihan, ini yang membuat bingung akhirnya. Apakah diperbolehkan orang yang ingin menikahi seorang perempuan tapi sampai sekarang saya sedang mencari pekerjaan? Boleh, kenapa nggak boleh? Apa hubungannya kerjaan dengan mau menikah dengan seorang wanita? Tidak ada hubungan dalam Islam, gitu kan? Makanya Nabi SAW menitipkan pesan, wa ankihul akfa'a minkum, nikahi orang yang sepadan dengan kalian, artinya yang bisa memahami kondisi kalian, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi dalam masalah manajemen rumah tangga. Jangan gaji kita 1 juta, kita nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja 5 juta, nggak bakal ketemu kan gitu. Belum beli sayur, belum beli tempe, belum beli macam-macam, nggak bisa. Kosmetikanya udah habis, akhirnya utang sana sini. Cari orang yang memang pakai kosmetika 30 ribu, nggak apa-apa. Cukup dengan 1 juta kok, masih banyak lebihnya, 970 ribu, kan gitu. Jadi nikah dengan orang yang sepadan gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah. Dan berikan penjelasan kepada si wanita yang akan dinikahi, saya baru cari kerjaan, dan itu tidak ada masalah. Terbukti dalilnya bahwasanya ada seorang sahabat yang pernah menikahi wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW dengan maharnya ayat Al-Quran. Dia tidak punya apa-apa, tapi wanita itu mau menerimanya, ya sudah dia nikah, tidak ada masalah. Jadi tidak harus berhubungan dengan masalah kerjaan. Apa dibolehkan melakukan umroh tambahan dalam satu perjalanan umroh yang pahalanya diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal? Ini khilaf di antara ulama. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak ada umroh berulang kali dalam satu perjalanan. Ini pendapat pertama. Istidlalnya, dalilnya adalah karena belum pernah ada dinukil kepada kita riwayat bahwasanya Nabi ataupun sahabat pernah umroh 2 kali dalam satu perjalanan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja. Yang penting dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Keluar dari kota Mekah dan mulai lagi dari mikot, gitu kan? Karena boleh, tidak ada masalah. Asasnya umroh diperintahkan untuk diri dia atau untuk keluarga dia yang sudah meninggal atau yang sudah tidak mampu, boleh saja. Banyak hadis sahih berhubungan dengan masalah itu, seperti hadis Bukhari. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah nggak bisa lagi perjalanan jauh.
gitu kan. Ada riwayatnya yang mengatakan ayah saya sudah meninggal, bolehkah saya haji dan umrohkan dia? Kata Nabi SAW, boleh saja gitu kan. Maka yang terjadi adalah kalau seandainya orang di dalam Mekah datang dari luar kemudian dia haji atau dia umroh 2 kali 3 kali, sementara dalam Mekah dia tidak keluar dari Mekah gitu kan, tidak keluar dari perbatasan Mekah, tidak ke mikot lagi baru, maka ini yang tidak boleh, sepakat ulama. Tapi pendapat kedua mengatakan kalau dia keluar dari Mekah maka dibolehkan saja, karena memang dasarnya ibadah ini dibolehkan kalau keluar dari kota Mekah lagi gitu kan, seperti orang yang baru masuk. Apalagi kalau memang dasarnya dia datang dari negeri yang jauh dan biayanya mahal, susah. Misal ada orang kita dari pedalaman mungkin di Indonesia, mungkin dia untuk ngumpulin uang 20 juta umroh itu butuh mungkin 20 tahun. Kemudian dia pada saat umroh, orang tuanya sudah meninggal, nggak pernah umroh sebelumnya, dia nggak mungkin bisa ulangi umroh lagi. Nah, pendapat kedua ini mengatakan boleh, tapi penuhi syarat. Dia keluar dari kota Mekah, cari di mana mikot terdekat. Misal dia ke Madinah, gitu kan? Misal dia ke tempat yang pernah Nabi SAW juga mikot di situ adalah Bi'rana, gitu kan? Pernah mikot di sana, kurang lebih mungkin sekitar 1 jam dari kota Mekah. Umumnya biasanya orang yang berpegang pendapat kedua ini ke daerah situ, kemudian dia umrohkan untuk orang tuanya yang susah tadi. Beda kalau dasarnya orang di Saudi tinggal. Kalau orang di Madinah dia bisa tiap minggu pergi. Kami dulu waktu masih mahasiswa memang terbuka sekali kan untuk ke sana, karena tinggal bayar bus 60 real pulang pergi, 120 real pulang pergi, selesai. Tapi kalau kayak di Indonesia apalagi orang susah kan gitu. Allahu alam. Jadi saya kalau secara pribadi saya tetap cenderung dengan pendapat kedua secara pribadi kan gitu. Saya tidak mengatakan ini pendapat umum karena saya melihat maslahat-maslahat yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah besarnya biaya dan jauhnya jarak yang ditempuh oleh orang-orang yang datang gitu kan. Tapi juga jangan juga berlebihan seperti misalnya orang dari dalam Mekah terus dia pakai ihram kemudian dia langsung umroh lagi, ini nggak boleh memang gitu kan. Karena memang dia harus keluar dari wilayah haram itu sendiri. Tawaf sunnah, apa boleh kita niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal? Tidak boleh, karena tidak ada pernah perintahnya itu. Nggak pernah ada dalil tawaf boleh untuk orang mati. Jadi kalau kita mau memberikan hadiah pahala kepada orang mati, harus apa yang telah dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ya hadis yang berbunyi kalau anak Adam mati maka terputus kecuali dari 3 sumber. Ya, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan, atau doa umat Islam kepada muslim yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis sahih, seorang doa muslim kepada muslim yang lain ala zahril ghaib, tanpa dia hadir bersama. Sebagian ulama hadis bilang kalau sudah meninggal didoakan maka akan tersampai atau terkabulkan. Kemudian bolehnya haji dan umrah untuk mereka, gitu kan? Ini dibolehkan. Kalau selain ini, bolehkah saya kirim Al-Fatihah untuk orang mati, Al-Quran bacakan? Tanya, Rasulullah SAW pernah gak kirim Al-Fatihah untuk ahli Badar atau ahli Uhud? Gak pernah ada riwayat masalah itu. Baca Quran adalah ibadah, tapi tidak pernah Nabi contohin, maka jangan dilakukan, gitu kan? Sholat sunnah, bolehkah saya sholat duha berjamaah? Enggak boleh, karena memang Nabi SAW tidak pernah contohkan duha berjamaah. Tapi kalau sholat tahajud, boleh, karena Nabi pernah contohkan, tapi enggak umum dalam semua ibadah. Kan gitu. Kalau semua sunnah boleh berjamaah, maka nanti orang sholat qabliyah boleh berjamaah, sholat ba'diyah boleh berjamaah dan seterusnya. Tapi memang ada yang dibolehkan. Jadi ibadah itu sifatnya tawakuf, tidak boleh dikerjakan sampai ada perintah. Sholat sunnah setelah perjalanan safar, misal umrah untuk wanita, apa tetap diharuskan mencari masjid sebelum masuk rumah, atau sebaiknya di rumah, seperti halnya sholat terbaik wanita adalah di rumah. Jadi tidak ada kata-kata harus untuk sunnah ya. Sudah dikatakan dalam pertanyaan ini sholat sunnah setelah perjalanan safar. Memang ada hadis Nabi SAW setiap kali datang dari safar, pertama masuk Madinah selalu sholat dulu 2 rakaat di masjid, kemudian pulang ke rumahnya. Maka keluarlah istilah, sebagian ulama fikih mengatakan sholat safar, gitu kan? Nah ini sunnah hukumnya laki-laki atau perempuan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mampu memang mendapatkan masjid, ya dia sholat. Intinya dia datang, yang paling pertama dia kerjakan sholat, gitu kan? Itu intinya. Kalau dia bisa dapat masjid maka lebih baik lagi, ya lebih baik. Bagaimana cara memahami dalil hukumnya sunnah atau wajib untuk dilakukan? Misal hadis menggerakkan telunjuk saat membaca tasyahud hukumnya sunnah, dan isbal hukumnya wajib ditaati.
Sunnah di awal kelas hadis sudah kita jelaskan. Sunnah Nabi SAW itu adalah induk judul. Di bawahnya itu ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah, hukum makruh. Di bawah induknya sunnah Nabi. Seperti misalnya wajibnya sunnah Nabi kita fahami dari adanya perintah fi'lul amr. Perintah langsung, misal sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian lihat saya solat. Perintah, berarti ini wajib. Wajib mencontohi solatnya Nabi SAW. Dalam masalah haji dan umrah beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya, lihat dari saya baik-baik kepada para sahabat yang nanti sahabat nukil kepada kita. Manasik haji kalian, cara hajinya umrah ini ikuti saya. Perintah, gitu kan? Ada ibadah-ibadah yang memang di dalam induk sunnah tadi itu hukumnya sunnah, dari definisi sunnah yang khusus, maksudnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Seperti misalnya perintah Nabi SAW tentang sholat sunnah, gitu kan? Siapa, perintah kayak pilihan, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, kan gitu. Man hafidha itna asyara rakaat fi kulli yawmin wa laila banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sunnah sehari semalam, Allah akan bangun baginya istana di surga. Enggak ada perintah kan? Tapi opsi, silahkan. Yang mau jaga dapat istana di surga. Berarti hukumnya sunnah, karena tidak ada penekanan keharusan, gitu kan? Bisa juga haram dari sunnah Nabi SAW, seperti misalnya larangan dari Nabi SAW. Nabi larang, kan gitu. La tahasadu wa la tabagadu, kan gitu. Jangan saling hasud, jangan saling menghina. Itu berarti larangan. Hukumnya haram kalau dilanggar, gitu kan? Bisa saja sesuatu yang makruh, yang Nabi SAW larang, tapi nggak diikuti dengan ancaman, gitu kan? Hanya sekedar peringatan saja. Ya, sesuatu yang sifatnya ya kalau tidak dikerjakan maka lebih baik. Nah itu ada diantara yang disampaikan oleh Nabi SAW, gitu kan? Seperti misalnya dimakruhkan ya orang-orang yang sedang safar untuk berpuasa kalau dia tidak mampu, kan gitu. Nabi SAW pernah mengatakan bukan dari sesuatu yang baik, gitu kan? Bukan dari perbuatan pahala seseorang memaksakan diri puasa dalam safar. Maksudnya waktu itu ada sebabnya, karena ada seorang sahabat waktu itu lagi panas sekali dan sahabat dia lagi puasa. Sahabat-sahabat yang lain pada siram-siramin kepalanya dengan air dingin karena ditahu orang ini kepanasan, gitu kan? Dan dia waktu itu puasa sunnah. Dan ternyata kalau dia batalin tidak apa-apa bagi dia. Ada rukhsah, ada keringanan, gitu kan? Nabi lihat keadaannya sangat haus dan dia menyiksa diri. Kata Nabi SAW, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan bagian daripada kebajikan berpuasa pada saat sedang safar. Maka ulama bilang dimakruhkan di sini sebenarnya. Ya, makruh sifatnya. Artinya orang musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau dia taklif maka berbahaya buat dia, gitu kan? Tapi kalau dia lanjutin puasanya tidak ada masalah karena tidak ada ancaman. Mungkin mubah seperti perilaku Nabi SAW. Beliau tidur di waktu-waktu beliau ngantuk misalnya, gitu kan? Itu hukumnya mubah. Tidur, memakan makanan yang halal, hukumnya mubah. Semua di bawah induk sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, mau tanya, apa perbedaan faidah sholat duha 2 rakaat dengan 4 rakaat? Lalu apa yang dimaksud dengan bersedekah dengan 360 sendi? Bagaimana kalau tidak melakukannya? Apakah berdosa? Apakah ada doa khusus untuk sholat duha? Jadi duha adalah sholat sunnah, gitu kan? Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilahnya saja, fadilah-fadilahnya. Jadi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Maka dia masuk dalam bab hukumnya sunnah. Seperti misalnya di sini dikatakan ada perbedaan antara duha 2 rakaat dengan 4 rakaat. Ada perbedaan. Seperti misalnya kalau 2 rakaat disebutkan fadilahnya dalam tubuh manusia, kata Nabi SAW ada 360 sendi. Setiap hari dia punya kewajiban untuk bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah untuk setiap sendinya. Jadi kalau sering saya bahasakan, satu sendi ini misalnya di jari kita ada 3 sendi nih. Satu sendi ini misalnya kalau patah di dokter dibayar diganti 1 juta. Ini berarti sudah 3 juta nih sedekahnya. Hitung berapa sendi-sendi Anda di tubuh, 360. Kalau 1 juta itu berarti berapa, gitu kan? 360 juta per harinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan dan menutupi sedekah 360 sendi itu. Hanya dengan 2 rakaat saja, gitu kan? Baik.
Ini yang 2 rakaat dan ini minimal waktu sholat duha atau minimal jumlah rakaat duha. Sebagaimana juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, seorang sahabat berkata, Ka'ab bin Malik tepatnya berkata radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi thalath." Saya diwasiatkan kekasih saya Rasulullah 3 hal. Lan ada'unna ma ishtu. Tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. Rakaatai duha, 2 rakaat sholat duha. Itu wasiat Nabi kepada sahabat ini. Wa asumu 3 ayyam min kulli syahr, dan saya puasa 3 hari setiap bulannya berturut-turut, puasa ayyamul bid yang sudah pernah kita jelaskan 13, 14, 15. Afdalnya tapi boleh tanggal-tanggal lain, yang penting 3 hari berturut-turut. Dan Syekh Utsaimin mengatakan boleh juga dipisahin, yang penting niatnya untuk 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan wa alla anama hatta utir, dan saya tidak tidur kecuali saya sudah sholat witir, gitu kan. Baik, ini hadis tentang 2 rakaat. Kalau 4 rakaat duha, hadisnya adalah hadis qudsi dan hadis sahih riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda dan Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 kali rukuk, maksudnya 4 rakaat di awal pagi. Ya, ulama hadis mengatakan adalah duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Tentu kalau orang mengerjakan 4 rakaat dapat 2 fadilah. Fadilah 2 rakaat dan fadilah 4 rakaat. Kalau dia cuma mengerjakan 2 rakaat, berarti dia cuma dapat 2 rakaat. Juga ada duha 8 rakaat. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW pernah mengerjakan duha sampai 4 rakaat. Maaf, 8 rakaat. Jadi ini riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sholat duha. Dan kalau orang meninggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa sebenarnya, tapi dia kekurangan pahala. Untuk apa gitu? Dia tidak sholat duha. Apa masalahnya? Kalau saya pernah hitung pribadi ya, saya lihat kalau 2 rakaat duha itu, ya kalau sholat kita orang Indonesia 5 menit. 5 menit itu sudah luar biasa. Lamanya ya dengan khusyuknya ya, lama ruku. Kalau yang biasa sholatnya seperti ayam patok jagung itu setengah menit selesai. Kan gitu. Allah Akbar gitu kan. Tapi kalau orang sholatnya dengan khusyuk, dengan tenang, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, arrahmanirrahim, pelan dengan khusyuk, dengan tumanina, itu 5 menit selesai 2 rakaat. 5 menit itu kalau Anda di kantor sama dengan Anda malah lebih cepat sholat itu dibandingkan kita ke kamar mandi. Belum kamar mandi, sisir rambutnya di kaca, belum ini, belum itu, mungkin 10-15 menit baru kembali ke komputernya lagi. 5 menit, oh saya nggak bisa diizinkan, ambil sejadah, taruh dekat komputer kita sholat, masa dilarang gitu kan. Orang kalau pesan minuman boleh kok, kan gitu. Ini bisa saja kalau mau dikerjain. Jadi dikerjain dengan banyak sekali hal atau banyak langkah gitu. Kalaupun tidak bisa misalnya diizinkan atau padat sekali kerjaan, memang sudah menjelang azan duhur, baik 10 menit sebelum azan duhur kita keluar, atau 20 menit sebelum azan duhur kita keluar masuk masjid sholat duha, masih bisa sebelum azan duhur gitu kan, masih banyak waktu. Atau kalau Anda keluar rumah misalnya jam 8 pagi baru keluar, kalau sudah terbit matahari, dalam hadis dikatakan unta itu sudah merasa teriknya matahari, kan gitu, sudah terbit, sudah terasa, sudah kelihatan tubuhnya unta. Kalau kita lihat, berarti sudah boleh sholat duha. Sholat mungkin jam 7, setengah 8 sebelum pergi 2 rakaat, 5 menit nggak ganggu tuh. Panasin motor, sholat 5 menit 2 rakaat. Ya. Apakah boleh berdoa? Jadi kalau doa khusus tidak ada ya. Kalau setahu saya tidak ada riwayat yang menyebutkan ada doa khusus dibaca pada waktu duha. Dan adanya doa yang tersebar sekarang itu banyaknya hadis-hadis yang dhaif atau lemah. Apakah boleh berdoa setelah sholat ba'diyah? Karena setelah sholat fardu tidak ada doa, hanya zikir. Boleh, nggak masalah, nggak ada masalah. Memang betul tidak ada doa ya dilakukan setelah sholat 5 waktu. Khusus ya, dipaketkan dengan zikirnya. Jadi lebih susah dengan sunnah. Kalau antum selesai zikir langsung berdiri sholat sunnah. Berdoanya nanti setelah sholat ba'diyah, karena memang Nabi SAW melakukan itu. Beliau tidak pernah berdoa setelah sholat 5 waktu, kan gitu khususnya. Makanya lebih baik kalau mau dikerjakan setelah sholat ba'diyah. Nah terlebih lagi ada orang yang melanggar dengan melakukan secara berjamaah. Nabi SAW secara individu saya tidak pernah kerjakan, apalagi secara berjamaah. Doa ibadah yang baik, tapi kita punya kiai dan guru Muhammad SAW yang harus kita contohi dan ikuti. Saya sangat sayang sekali ya, pernah saya bicara sama seseorang, salah satu kerabat saya, dan sebenarnya saya sangat menghormati beliau yang gitu. Dan waktu itu karena dia tahu saya selalu ingatkan agar berpegang pada sunnah, pernah beliau membilang sama saya, ada pekerjaan begini, ada ibadah begini, ya walaupun Nabi tidak pernah perintahkan. Loh, kok aneh gitu? Kita seorang muslim, kita punya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Kalau ada orang yang mengatakan walaupun Rasulullah tidak pernah kerjakan dan dia mau kerjakan, ini dipertanyakan Islamnya gitu.
Lalu siapa Nabi anda? Bukankah kalau mati ditanya siapa nabimu? Muhammad SAW. Artinya kita mengikuti Nabi SAW semuanya. Cara makannya, tidurnya, nyisir rambutnya. Sahabat itu cara jalannya Nabi dilihat. Oh Nabi jalan begini. Sampai dinukil kepada kita. Kan sahabat yang mengatakan Nabi SAW kalau berjalan seperti turun dari bukit. Dari mana kita tahu itu? Sahabat melihat cara jalannya dan diikuti. Sampai begitu, apalagi kalau masalah ibadah. Perilaku sehari-hari saja diperhatikan. Cara makan Nabi SAW menggunakan 3 jari. Disampaikan. Padahal Nabi nggak perintahin untuk makan 3 jari gitu kan. Cuma disuruh makan dengan tangan kanan. Tapi sahabat memberikan gambaran kepada kita. Ya, gitu. Amalan-amalan apakah yang sunnah ketika hendak hari raya Idul Adha? Sebelum Idul Adha ada puasa. Ya kan gitu. Puasa dari awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini sudah pernah kita sebutkan. Ada yang pendapat mengatakan tanggal 9-nya saja, hari Arafahnya. Kemudian kita dianjurkan memperbanyak ibadah sebelum Idul Adha, terutama 10 awal, 9 hari awalnya atau 10 hari awalnya. Dan sudah pernah kita jelaskan ini ya. Minimal saya ingatkan kembali hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habbu ila Allah min hadhil ayyami 'anil ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh bila dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang dikerjakan walaupun sunnah, ya termasuk wajib dalamnya. Kalaupun sunnah yang kecil tetap sama. Lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah ya Rasulullah, juga belum bisa mengalahkan pahala sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya walaupun cuma zikir subhanallah sekali, sunnah, belum bisa, jihad pun belum bisa mengalahkan itu kalau dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, itu tepatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 itu Idul Adha, gitu kan? Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya, artinya dia mati syahid, semua harta diinfakkan habis jalan Allah, baru sama dengan orang yang berbuat amal ibadah sekecil apapun sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah. Puncaknya anda ibadah haji, puncaknya itu ibadah haji kalau bisa. Kalau tidak bisa maka minimal berkurban, sholat Idul Adha, berpuasa hari Arafah, gitu kan, memperbanyak amal-amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah itu. Apakah benar di zaman Khalifah Ali ada Al-Quran 2 versi? Setahu saya tidak pernah ada Quran 2 versi, gitu kan. Tapi ada ragam bacaan. Dari di zaman Nabi SAW itu pada saat Al-Quran turun, sempat beberapa sahabat berselisih di cara bacanya karena ada perbedaan dialeknya, gitu kan. Kayak kita misalnya dialek orang Betawi beda dengan dialek orang Sulawesi misalnya atau dengan orang Jawa, dialeknya berbeda, tapi sebenarnya sama bahasa Arab. Kayak kita misalnya sama bahasa Indonesia gitu kan, berbeda dialek. Maka datanglah beberapa sahabat ini kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, seperti ini di orang yang dibaca, saya baca seperti ini. Maka kata Nabi SAW, semuanya turun dengan seperti apa yang kalian baca. Maka keluarlah sekarang ada istilah qiraat, ya, ragam-ragam bacaan Al-Quran, dan yang terkenal adalah 7 macam bacaan Al-Quran, ada 7 macam dialek gitu loh. Nah ini biasanya tidak dipelajari kecuali orang-orang yang memang spesialisnya. Jadi jangan kaget kalau dengar ada orang baca wadduha dibaca wadduhe, emang ada itu bacaannya, gitu kan. Tapi belum level kita pelajari ke situ. Artinya kita hafallah dulu, tambah dulu bacaan hafalan-hafalannya. Ini selama ini sudah cuma inna ataina dan wal asri kan, terus mau belajar qiraat belum masuk gitu. Jadi coba baca dulu, tambah hafalan-hafalan, baru gitu kan pelajari ke sana. Biasanya orang kalau sudah hafal Quran 30 juz, baru mereka mendalami tentang masalah qiraat itu. Itu ada memang, gitu kan. Nah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar dan Umar dibiarin, dan waktu itu Al-Quran masih banyak dalam kondisi awal turun. Jadi kadang-kadang Quran turun itu tertulis langsung di pelapa-pelapa kurma. Ada juga sahabat yang menulis di pelapa kurma, ada yang di tulang-tulang unta. Nah waktu di zaman Utsman radhiyallahu anhu makin banyak orang yang masuk Islam, dan dialek-dialek yang tadi bacaan-bacaan ini banyak tersebar. Orang banyak yang bingung, apalagi orang-orang yang bukan dari turunan Arab kayak orang dari Persia. Mereka bingung untuk yang mana, bacaan mana yang dipilih gitu. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan ya Al-Quran tersebut, kemudian ditulis pertama kali dalam bentuk buku di zaman beliau. Tapi itu sifatnya di kulit unta yang dikeringkan lalu ditulis 30 juz lengkap. Kemudian yang tersebar tadi itu tulang-tulang unta, pelapa kurma dibakar oleh Utsman supaya nggak jadi fitnah.
karena sudah dinukil, dipindahin. Ya sama kalau kita sekarang ditulis di kayu-kayu gitu kan, kemudian dipindahin ke buku, maka supaya lebih rapi gitu. Dan sampai sekarang masih ada Quran pertama itu di museum di Utsmaniyah di Turki ya, di museum Utsmaniyah itu masih ada. Nah kemudian beliau satukan Al-Quran dalam satu mushaf namanya Quran. Makanya sekarang yang kita banyak pegangin namanya mushaf Utsmani kan gitu. Karena disusun oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga supaya orang tidak bingung dipisahin tuh induk yang ditulis tadi itu dikembalikan ke bahasa Quraisy. Artinya bahasa Fusha. Ya jadi satu bahasa, makanya di Al-Quran kita sekarang ini cuma satu dialek dan itu kembali kepada bahasanya orang Quraisy yang memang Al-Quran turun dalam bahasa mereka, gitu kan. Nanti kalau mau belajar qiraat, belajar secara khusus, tidak belajar dari Al-Quran yang ada sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada ini di zaman Utsman. Di zaman Ali tidak pernah ada bahasan tentang masalah Quran dua versi. Di zaman Utsman saja selesai, zaman Ali tidak ada lagi masalah-masalah ini. Ali radhiyallahu anhu lebih terfokus atau lebih banyak tersita waktu beliau dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat dan tabi'in. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Barang siapa yang membunuh cecak pada pukulan pertama maka ditulis baginya 100 kebaikan. Jika dia membunuhnya pada pukulan yang kedua maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Dan bila pukulan ketiga maka dia mendapatkan pahala yang kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Anda sudah tulis riwayat siapa? Gitu kan. Riwayat Imam Muslim berarti hadisnya sahih, sudah terjawab ya. Karena Ummu Syarik radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau bersabda, dahulu cicak turut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini semua riwayat yang sahih menyebutkan masalah itu. Dan memang cicak salah satu hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Memang boleh, gitu kan? Memang perintahnya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak, gitu kan? Kalau Anda bilang kenapa, ya perintah Allah, gitu kan? Sebagaimana Anda juga disuruh masak atau mencari makanan yang halal, tidak boleh makan bangkai. Kenapa tidak boleh makan bangkai? Ya Allah larang. Tidak semuanya kita harus cari hikmahnya, gitu kan? Tapi yang jelas, kalaupun ada disebutkan dalam riwayat, memang dia pernah partisipasi dalam masalah meniup dan segalanya, itu adalah salah satu sebab-sebabnya. Tapi intinya adalah karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau ditanya orang kafir tentang budak dalam Islam? Bagaimana budak dimuliakan dalam Islam? Mohon penjelasan. Bagaimana budak diperoleh pada zaman sekarang? Apakah masih ada? Jadi budak itu sebenarnya bukan hanya dalam Islam. Semua agama punya istilah budak. Dan budak itu didapatkan dari hasil rampasan perang. Jadi orang kafir pun kalau mereka nyerang negara Islam, kayak sekarang banyak terjadi gitu kan. Orang Islam itu dijadikan budak sama mereka. Islam pun begitu, kalau nyerang ekspansi wilayah non-muslim, maka yang masuk dalam pasukan perang jadi budaknya. Gitu kan? Misalnya pasukan Islam 1000 melawan pasukan non-muslim 2000. Lalu kita menang. 2000 orang itu menjadi budaknya. Jadi bukan semua wilayahnya tapi budak yang ikut berperang. Tapi bedanya dalam Islam itu keterbudakan diatur sistemnya. Misal setiap muslim akan memiliki satu budak atau dua budak dari harta rampasan perang. Kalau misalnya 1000 ini 2000 dibagi rata. Satu muslim punya 2 orang budak. Budak ini bisa diperjualbelikan. Tetapi dalam Islam kita temukan hampir semua kafarah. Kafarah itu denda kalau orang melanggar. Misal kita bersumpah nama Allah tapi salah, maka harus dikafarah kan? Memberikan makan orang miskin atau memberikan baju buat mereka atau membebaskan budak. Ada fadilah. Jadi bebasin budak itu diperintahin. Ini kamu tangkap ya, dikasih budak, tapi bebasin pahala. Gitu kan? Jadi kita disuruh bebasin. Tapi umumnya kata ulama dianjurkan setiap muslim pada saat memiliki budak maka dia mendidiknya dalam Islam. Kita ambil contoh misalnya Abdullah bin Umar itu punya seorang budak yang namanya Nafi'. Nafi' radhiyallahu rahimahullah ini adalah seorang ulama hadis. Dia budak, tapi Abdullah bin Umar jadikan dia sebagai murid. Lalu dibebasin dari keterbudakan maka disilakan Nafi' Maula Ibnu Umar, gitu kan? Dan riwayat hadis yang paling kuat sekarang sanadnya dikatakan oleh ulama hadis adalah sanad emas dari Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ya, mengambil dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Karena dianggap ini adalah jalur emas. Ya, Imam Malik langsung nulis buku namanya Muwatta dan terima langsung dari tabi'in dan ini tangan kanannya sahabat Nabi gitu. Itu contohnya. Nabi SAW juga punya budak Zaid bin Harithah. Kan gitu. Beliau bebaskan dari keterbudakan lalu disebutkan Zaid Maula
Nabi SAW, dan cukup banyak ya sahabat-sahabat memang yang seperti itu. Tapi dalam Islam diatur sedemikian rupa keterbudakan itu, dididik dalam Islam gitu kan. Kemudian dibebaskan, selalu ada disuruh bebaskan budak. Orang yang berhubungan siang hari Ramadan suami istri, maka diperintahkan kafaranya membebasin budak. Kalau nggak bisa, ya memberikan makan 60 orang miskin. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut, gitu kan? Adakah riwayat yang menjelaskan mengenai sebutan karramallahu wajhah pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena ada sebagian ulama yang selalu menyebut gelar tersebut ketika menyebut nama Ali radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya belum ada. Kalau riwayat dari Nabi nggak ada. Riwayat dari Nabi SAW tidak ada. Tapi sebagian ahli sejarah yang menukil tentang kisah atau menyebutkan tentang manaqib Ali, ya, kelebihan-kelebihan Ali radhiyallahu anhu, mereka ada yang menukil secara lafziyah, bukan hadis, tidak ada hadis Nabi, bahwasanya Ali ini tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, gitu kan? Maka mereka mengatakan karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya, bolehkah disebutkan julukan ini? Ya kalau kita kembali kepada ahli sejarah boleh saja, gitu kan? Boleh saja disebutkan, tapi jangan dianggap dari Nabi SAW, gitu kan? Kalau mau lebih umum maka dikatakan radhiyallahu anhu. Karena itu yang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, semua sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan gitu. Sudah jelas Allah gunakan kata-kata radhiyallahu anhum. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna rahimahumullah? Dikarenakan ada sebagian kelompok dari umat Islam yang terkesan anti dengan nama-nama dua ulama tersebut. Perlu Anda tahu dan sering saya ulangi ini. Saya dalam materi dan pengajian saya secara pribadi, saya tidak pernah membahas individu. Jadi tolong jangan ditanyakan kepada saya masalah individu. Bagi saya semua muslim baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya. Dan yang sudah berkorban untuk agama Allah, maka kita mengatakan semoga Allah rahmati kalau sudah meninggal. Kalau dia salah, semoga Allah ampuni. Itu yang saya bisa jawab. Kalau ditanyakan bagaimana kemudian menghardik, menyalahkan, itu bukan tugas saya. Bukan cuma para ulama, kan gitu. Bukan cuma para penuntut ilmu. Siapapun Anda tanyakan di sini, oh ada seorang ustadz di Jakarta namanya Fulan, bagaimana pendapat ustadz? Saya tidak akan jawab. Bukan saya secara pribadi memang ya, melepaskan diri saya dari masalah membahas seorang muslim, karena mencoreng kehormatan muslim berarti apa? Berhadapan dengan dosa di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa malu. Semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Apa yang dikatakan? Darahnya, nggak boleh tumpahin darahnya. Irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya. Tidak boleh sama sekali. Orang yang hidup saja kita tidak boleh salahkan. Kalau ada kesalahan dia, kita punya kewajiban untuk membenarkan. Kata Nabi SAW apa? Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara muslim dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Kata sahabat begini, ya Rasulullah, orang yang terzalimi masuk akal kami bantu. Orang yang berbuat zalim bagaimana kami bantu? Zalim kita bantu. Kata Nabi SAW, iya, kau luruskan kesalahannya, nasihati dia, luruskan kesalahan. Itu masih kita disuruh lakukan, gitu kan? Jadi nasihatin, bukan kita sebarin kemana-mana kesalahan dia. Allahu a'lam. Ini penting sekali, dan jangan sampai kita menyiapkan musuh pada hari kiamat. Ada sebagian kelompok yang mengaku bermanhaj salaf tetapi terkesan lebih senang untuk berinteraksi terutama dalam urusan dakwah hanya dengan sesama kelompoknya, sehingga mengesankan kurang nyaman atau acuh dan tiacuh dari saudara muslim yang belum faham sunnah. Bagaimana tanggapan terhadap orang-orang seperti ini? Allahul musta'an, ya. Semoga Allah menolong kita. Itu bukan bagian daripada sunnah. Saya akan terus menasihati diri saya dan semua ikhwah dan akhwat, semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah belajar atau mulai belajar sunnah. Kalau kita menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, mestinya kita menjadi orang yang lebih faham sunnah, lebih praktekin sunnah. Kenapa kok sekarang sudah berjenggot, sudah tidak isbal, sudah hadirin majelis taklim, ustadz ini, ustadz itu, malah nggak pernah senyum dengan muslim yang lain? Loh, kok aneh ini? Mestinya malah dia yang sebarin senyum. Karena kata Nabi SAW apa? Semua ya yang dikerjakan kebaikan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang keburukan sedekah, bertasbih sedekah, bertahlil sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, bahkan senyummu ke wajah saudaramu muslim adalah sedekah. Jangan kamu pelit dengan mereka walaupun hanya dengan senyum dengan saudara muslim. Senyum, sapa mereka. Nabi SAW waktu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, pimpinan orang munafikin, sudah mati, gitu kan? Sudah mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang melarang Nabi SAW berinteraksi lagi dengan Abdullah ini. Tapi Nabi SAW merasa kesian gitu.
Ya, Nabi SAW waktu itu belum ada larang ancaman yang sangat keras untuk tidak boleh sholati mereka. Maka Nabi SAW berdiri ingin sholati. Umar datang dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, pimpinan munafik, kenapa anda sholati? Jelas gitu. Kata Nabi SAW, wahai Umar, biarkan saya ingin sholati dia. Kata Umar dalam hadis Bukhari, belum pernah saya berbuat kasar pada Nabi kecuali pada waktu itu. Tiba-tiba saya pegang pundak Nabi, ya Rasulullah, munafik, jangan disolati. Kata Nabi SAW, wahai Umar, saya tetap akan sholati selama Allah belum larang untuk mensolatinya, gitu kan? Begitu rahmatnya hati beliau, padahal ini orang munafik. Apa sih munafik itu? Pura-pura Islam. Tapi karena umumnya dia adalah Muslim, selesai. Kita hukumi dia secara zahirnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, dan saya akan beristighfar untuk mereka, wahai Umar, walaupun 70 kali agar Allah mau ampuni. Hanya turun ayat yang melarang Nabi SAW sebagaimana Umar minta. Jangan kau solati mereka, jangan kau beristighfar untuk mereka, jangan kau berdiri di kuburannya mereka. Selesai, mereka telah kafir, baru Nabi SAW tinggalkan. Tapi begitu rahmatnya Nabi SAW gitu kan, itu munafik. Bagaimana dengan seorang muslim? Ada marbot masjid, ada tetangga, ada teman sekolah dulu, teman kantor. Kita kena faham sunnah, biasanya standar godaan setan ya. Oh, kau sudah faham sunnah itu ahli nar tuh, penghuni neraka itu. Oh masih tutup mata kakinya, oh masih belum sholat berjamaah di masjid. Ya akhi, nasihati, datang ke dia, sampaikan. Apa yang dulu membuat anda bisa tertarik ke masjid, sampaikan ke dia, mudah-mudahan dia terbuka hatinya juga. Apa kata Allah SWT tentang Nabi SAW? Walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kau Muhammad keras hati, kasar, pada saat mereka salah, usir, kafir, tinggalkan, tidak dijenguk, tidak dilihat, maka pasti mereka semua akan bubar, nggak ada pengikutmu, nggak ada pengikut. Makanya Nabi SAW itu adalah orang yang luar biasa, pemaaf, gitu kan? Memaafkan orang sudah minta maaf sudah, orang taubat ya sudah, gitu kan? Ada sahabat sempat berzina, mengatakan ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi SAW lagi hadapan wajah gini, alihkan wajah. Nabi bilang, mungkin kau hanya memegangnya. Datang lagi dia sini, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Kata Nabi SAW, balik lagi ke sini. Mungkin kau hanya menciumnya. Maksudnya apa? Nabi kasih tobat deh, sana pergi, jangan dihukum, tobat. Kamu sudah sesali, tobat kepada Allah, Allah ampuni. Dia kejar lagi Nabi, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluannya, saya berzina, hukum saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baiklah, ya kan sudah dikasih kesempatan tadinya. Orang harus bijak memahami itu. Lalu dia karena sudah menikah, dirajam oleh Nabi SAW. Waktu dirajam, gitu kan, ada seorang sahabat marah dengan orang ini. Diambil batu, dihantam kepalanya, mati orang itu, sambil dia mengatakan begini, semoga Allah melaknatmu. Kata Nabi SAW apa? Ini pezina, dia dihukum kan, memang sudah harus dibunuh, dirajam gitu. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Tidakkah kalian membiarkan dia pergi? Mungkin dia taubat, Allah terima taubatnya. Karena itu cuma apa? Shock terapi kan semestinya, supaya orang tidak ulangi, efek jerah. Mestinya begitu. Islam begitu, penuh kasih sayang. Bukan semuanya orang main ditebas, main dibunuh, main dipukul gitu kan. Tidak ada dalam Islam itu. Tadi kita sudah bahas, kita harus malah merendah gitu. Tinggal 7 menit. Pertanyaannya masih 30 barangkali. Soalnya Masya Allah satu kertas 5 pertanyaan, 7 gitu kan. Mana masuk masalah sholat lah, masalah ini, masalah macam-macam. Saya masuk pegawai negeri dengan cara menyuap, dengan membayar uang melalui orang lain. Apakah dosa saya hanya sebatas sebesar uang suap saya atau uang gaji saya selamanya haram? Karena menjadi pegawai negeri atau ABRI sekarang kalau nggak pakai uang suap sulit sekali. Ya. Begini dulu, Anda harus tahu satu hal. Siapapun Anda yang bertanya atau teman-teman yang lain kaum muslimin, kalau hukum agama itu haram, berarti haram. Saya sebagai da'i nggak mungkin mencarikan Anda ini haram, oh dari sampingnya ada halalnya, nggak bisa. Haram, haram. Suap berarti dosa, kan gitu. Kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang menerima jonggokan. Selesai, apapun alasannya. Apa itu sogokan? Memberi sesuatu, gitu kan, untuk mendapatkan yang bukan hak saya, itu sogok. Fahami dulu definisi ini ya. Kalau memang dasarnya hak saya beri contoh tuh hari kalau masih ingat, Anda kirim barang dari luar negeri, ternyata ini contoh saja, kemudian ditahan oleh bea cukai, diminta surat ini, surat itu, Anda datangkan semua, ini surat-suratnya lengkap Pak. Oh nggak bisa, dipersulit, ujungnya mau duit, Anda bayar, itu bukan sogokan.
Kenapa? Hak saya kok. Dan memang ini orang-orang zalim yang menahan barang saya. Saya bayar bukan mendapatkan yang bukan hak saya, hak saya. Kalau memang bukan hak saya, nah itu namanya sogokan, itu tidak boleh. Baik, kalau saya nyogok, kan gitu. Kemudian saya masuk kerja, mana dosa di awalnya? Baik, gaji saya haram semua enggak? Kalau saya jawab ya tidak. Tidak bisa dihubungkan itu. Kan gitu. Tidak bisa dihubungkan. Tapi ini bukan berarti membuka pintu kalau gitu saya sogok aja, enggak. Karena Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat dosa secara jahil. Kalau dari awal sengaja, saya sogok nanti saya tobat, gitu kan? Saya sumpah bohong nanti saya tobat. Ini lain ini, gitu kan? Ini berbeda. Ini malah bisa sampai tingkat dosanya mendekati dosa-dosa kekufuran, ya kan gitu. Ini berbahaya, lebih besar lagi. Kalau dikatakan sulit sebenarnya Allahu alam ya. Memang ini harus menggunakan hati kita dan menggunakan iman kepada Allah SWT. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu bergantungkan. Jadi gini, siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya, gitu kan? Siapa yang menggantungkan urusannya dengan manusia, maka Allah akan membiarkannya. Maka dia terus masalah. Dia punya utang banyak, tidak pernah berdoa sama Allah. Terus minta sama fulan, Allah biarin. Ya udah, dia dapat bantuan enggak, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau dia angkat tangan ke langit, Allah utus orang yang membayar utangnya. Bisa terjadi. Kadang-kadang kita lupa itu. Tidak berhubungan dengan Allah SWT. Minta kepada Allah, Allah akan mudahin kok. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, apalagi kita gitu kan. Minta kepada Allah SWT dengan keyakinan. Insya Allah pasti akan datang gitu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepada dia hanya melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan untuk yang dia panen pahalanya pada hari kiamat. Jadi minta kepada Allah, selama kita tidak minta yang haram, insya Allah bisa. Bolehkah tembok masjid ditulisin huruf Al-Quran? Saya pernah mendengar tidak boleh karena seandainya rusak pada waktu betulin takut terinjak-injak. Sebenarnya bukan masalah takut terinjak-injak. Jadi selalu patokannya Rasulullah SAW. Patokan kita adalah Rasulullah. Enaknya kita sebagai muslim ini dimanjakan sama Allah. Tuhan kita satu, nggak perlu minta kecuali kepada Allah, gitu kan? Enak sekali kalau kita punya Tuhan itu cuma satu, atasannya cuma satu, gitu. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak, walaupun Nabi Isa ada, sudah dihapus risalahnya. Kita imani adanya tapi tidak perlu diikutin. Udah selesai, Nabi Muhammad saja. Ciplak cara makannya, cara tidurnya, apa saja, ciplak semua, cara jalannya, pakaiannya, semua, berpolitik, berumah tangga, berekonomi, semua diciplak. Kita bangun masjid untuk apa? Untuk Allah SWT, rumah. Baik, tanya Rasulullah untuk bangun masjid bagaimana? Digantung-gantungkan ke ayat? Jawabannya tidak, gitu kan? Jadi kalau mau sesuai dengan sunnah memang tidak ada tulisan semestinya, gitu kan? Sekarang baik, kalau ada yang tulis Al-Quran, bolehkah? Khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan pendapat yang paling aman tidak ditulisin. Udah, kasih marmer, kasih yang sesuatu yang keramik yang bagus, cat yang bagus, selesai, gitu kan? Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua mengatakan masih boleh kalau memang dia menulis ayat-ayat yang benar dan memang tidak mengganggu orang yang sholat. Tapi ini pendapat yang marjuh. Ya, pendapat kedua yang lemah atau terlemahkan. Allahu a'lam. Kalau di sini dikatakan khawatir nanti kalau dibetulkan terinjak-injak, itu kan tidak dijadikan alasan karena bisa saja dihapus, bisa dicet kembali kan gitu. Kemudian kalau begitu. Apakah kalau wanita sholat di rumah harus iqamah dahulu baru sholat, sedang kalau laki-laki sholat di rumah harus azan dan iqamah dahulu baru sholat? Kalau yang kita ketahui, Allah yang saya ketahui dalam buku-buku fikih memang, dan disebutkan dalam beberapa riwayat, wanita tidak punya kewajiban untuk azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kalau laki-laki masih punya kewajiban iqamah tapi tanpa azan, walaupun dia sholat di rumahnya. Misal dia sakit, dia punya udzur, terlambat bangun, kemudian dia bangun, maka dia cukup iqamah karena azan dicukupkan dengan azan lokasi sekitar kita. Allahu alam. Baik, mungkin ini pertanyaan masih banyak, kita lanjutkan lagi insyaallah pertemuan akan datang. Mungkin sampai sini, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.